pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Subscribe, like, dan komen, dan share YouTube channelnya Mary Riana. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi
bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang, pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk sahabat Evora yang malam hari ini sedang menikmati suasana hujan di sekitar rumahnya. Di tempat saya hujan ya, jadi hujannya hujan berkah ya. Dan juga untuk Anda yang baru selesai tarawih, ayo ya segera gabung dong untuk join di Ngabuburit bareng di Expert ya. Untuk seri yang ke-26, hari yang ke-26, luar biasa ya. Tidak terasa perjalanan kita sudah memasuki hari yang ke-26. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia bersama dengan keluarga ya. Dan tentunya kami undang kembali untuk Anda sahabat Evora yang malam hari tetap semangat, dan juga nanti saya akan bagi-bagi
kuis dan juga hadiah untuk menambah THR Anda di malam hari ini. Yeay. Semangat banget, jangan udah dapat THR nih. Baik, senang sekali saya Irang Surahman kembali menyapa Anda. Tentunya di series yang ke-26 ini kita akan menghadirkan narasumber yang istimewa untuk Anda tentang tema jurus closing tanpa pusing. Wow, seru banget dong. Dan pastinya saya ingin menyapa dulu untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Karena tentunya kita akan lihat semangatnya apakah masih berkibar. Wah, di hari-hari menjelang terakhir dari bulan Ramadan tidak terasa ya. Untuk kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap hari kita berpuasa menambah semangat dan juga menambah keberkahan. Dan juga tentunya menambah semangat ibadahnya. Oke. Wah, ada Mas Ginanjar nih sudah menyapa saya. Terima kasih Mas Ginanjar. Saya lihat dulu ya sebentar ya. Untuk view-nya supaya lihatnya lebih enak. Oke, ini dia. Oh, keren banget. Waalaikumsalam dari Bunda Ajis. Oke, lanjut. Ayo, sapa-sapa dulu dong malam hari ini. Sambil kita rileks, ada minuman hangat boleh sebelah kanan kirinya. Supaya bisa mendapatkan pencerahan di malam hari ini dengan suasana yang tetap prima ya. Oke, dari Bandung hadir. Wih, Bandung. Terima kasih orang Bandung. Kumaha Mang Sampurasun. Semangat ya malam hari ini ya. Ayo Cilengsi, mana Cilengsi? Dari Puja Mailinda. Oke, hai Puja. Oke. Dari Pak Ahmad. Oke. Yuk. Sapa-sapa dulu dong. Mana ya wilayah-wilayah yang aku rindukan seluruh wilayah Indonesia ya. Oke, yang mau dapat THR ayo join. Fitria, Yesi, yes, Cilacap hadir ya. Ayo, Jogja, Puji. Wah, ini kabare. Wah. Jogja, kota yang indah ya. Lanjut, siapa lagi ya? Dari Dewi Ira Lestari dari Pekalongan. Wah, ini ada ulama yang istimewa di sana ya. Mantap ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pekalongan. Ayo. Wih, Cimahi, Bandung lagi nih. Ayo, sapa-sapa dong yang lain yuk. Semangat. Waalaikumsalam dari Aryo Darwito. Terima kasih. Dari Dila dari Bekasi. Semangat dong Dila. Yes. Oke. NRS namanya siapa yang dari Jakarta? Oke, waalaikumsalam. Dari Kediri Wijaya NS. Ini udah sering nih ya. Mengikuti Pak Fara dan juga Bu Burit. Terima kasih ya. Setia banget ini. Dari Blora Mustika, dari Mas Ginanjar, Jawa Tengah. Yo, yang mudik, yang lagi di jalan, ayo tetap ikutan join dong ngabuburit. Ya, di jam saya nih, sebelah kiri nih, 2:30 loh. Aslinya udah malam, biar terasa suasana ngabuburitnya ya. Oke, Tata Mawayuni dari Surabaya. RRS Surabaya, Mr. Tan. Terima kasih Mr. Tan. Sukoharjo, Jateng hadir. Wah, Pak Iman. Oke, terima kasih Pak Iman. Sampai dicetak tulisannya spesial. Oke. Rini dari Bandung, E-nya 2 ya, di Rininya ya. Fitria dari Jakarta Utara. Ayo yang belum pernah menang kuis, saatnya Anda berjuang malam hari ini ya. Pastikan Anda memenangkan hadiah yang istimewa. Oke, siap ya. Oke, terus saya deg-degan ya. Siapakah yang beruntung malam hari ini? Karena saya ditemani oleh tim operator dengan Mas Raffi dan juga Mbak Desta yang tentunya malam hari ini akan memberikan semangat untuk kita semua. Untuk dari Surabaya hadir, Sri Marwani dari Solo. Wah, dari Solo. Udah pada mudik belum nih sahabat Evapora? Ayo, jangan lupa ya. Pulang dari mudik ke Jakarta lagi, tolong dikirim semua makanan ke studio Evapora. Iya. Oke, yuk. Jurus closing tanpa pusing. Senyum, iya dong. Harus tetap senyum bahagia ya. Memberikan semangat. Oke. Ini Mas Isa juga sering nih hadir. Terima kasih Mas Isa. Masih setia ya. Oke, saatnya saya bagi-bagi hadiah. Ayo, semangat semuanya. Kita akan kasih musik yang seru-seruan. Iya. Oke, siap ya semuanya ya. Mana. Oh kan, ini nih. Operator canggih nih ya. Udah tahu aja maunya saya ya. Semangat. Yo, oke.
Siap-siap ya. Saya ingin melihat kebahagiaan dari sahabat Evra di malam hari ini yang sudah bergabung. Siap-siap, backsoundnya seru. Iya dong, supaya kamu tambah seru. Iya, tepuk tangan dong, semangatnya. Yeay. Oke, mana penonton studio? Ayo dong. Siap, oke, mungkin lagi pada makan kayak bisa rawe ya. Oke. Siap, pertanyaan yang pertama. Siap ya. Siap. Jari-jarinya menari di atas keyboard handphone dan keyboard laptopnya ya. Siapa yang beruntung? Pertanyaan yang pertama. Siap. Wawasan tentang dunia, bagaimana Anda pandai berbahasa? Oke, siap ya. Siap. Pertanyaan yang pertama. Bahasa Inggrisnya bahagia. Oke, semangat. Ngetiknya cepat banget ya Allah. Wow, happy. Yeay. Oke, jawabannya sama semuanya. Ada yang copy paste ya, tergantung operator lah yang milih ya. Pokoknya yang menang nanti Anda beruntung ya malam hari ini. Yo, selamat. Oke. Lanjut Fanny, Glenn ya. Oke, pertanyaan yang kedua, siap-siap. Sekarang jawabannya yang kreatif dan unik seperti biasa ya. Ini bagaimana kita melatih kebahagiaan di malam hari ini. Pertanyaan yang kedua. Oke. Siapa cepat dia dapat ya. Ketiknya siap-siap dengan huruf besar, burung terbang dengan I believe I can fly. I can touch the sky. Suara saya hancur, iya. Yang penting happy ya. Oke. Hayo. Mana dengan tinggi? Iya, belum tepat dengan gembira. Ayo dengan sayap. Iya, belum tepat. Iya, dengan rombongannya kata siapa? Orang dia sendirian. Ayo. Mana nih dengan izin Allah, ya Allah saleh banget ya Allah. Dengan say up ya, say up. Ini kreatif banget jawabannya ya. Oke, apakah itu yang betul? Betul, siap. 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Saya ulangi pertanyaannya ya. Burung terbang dengan semaunya. Yeah. Ada yang kesel. Oke, tenang. Orang sabar itu akan semakin luas rezekinya ya. Siap, pertanyaan yang ketiga. Wah, ini wawasan tentang dunia nasionalisme. Bagaimana Anda sebagai warga negara Indonesia, Anda punya nasionalisme yang tinggi. Semangat. Wih. Siap. Pertanyaannya adalah bendera NKRI warnanya. Iya, semangat. Yeay. Merah putih, merah ireng, cerah. Ayo, merah dan putih. Ayo. Kuning, waduh, campur. Dikira campur, iya. Ayo, semangat. Jawabannya ada 3 kata ya. Jadi pastikan Anda menjawab 3 kata tuh, kurang baik apa tuh ya. Ayo, semangat. Ayo ditunggu jawabannya. Merah putih hebat, belum tepat. Iya. Tuing. Iya. Jarang-jarang nih MC sampai berdiri ya, biasanya duduk. Oke, merah, kuning, hijau. Iya, dikira balon. Ya. Ayo, siap. Ada yang tepat kah? Belum ada yang tepat nih. Ayo dong. Semangat dong. Ayo. Ada cluenya loh. Ya. Cluenya adalah iya. Hatiku. Itu aja dong, belum tepat. Yo, semangat. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Bendera NKRI warnanya cuma 2 aja. Yeay. Terima kasih penonton
orang yang setia ya, walaupun tidak ada penampakannya. Iya. Oke, siap. Pertanyaan yang keempat saya bacain nggak ya? Siap ya, pertanyaan keempat ya untuk Anda yang beruntung. Siap-siap teman-teman. Dalam dunia kesehatan badan kita kan kadang sehat, kadang merasa sesuatu yang kurang nyaman di tubuh kita ya. Nah, ini nih harus jaga nih masa pandemi menuju endemi ya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan orang ketika sakit? Iya, coba. Kemana ya? Iya. Tidur, istirahat, pengen sembuh, pulang, istirahat, berobat, makan. Oke. Kendokir ya, saking cepatnya ngetik ya, jadi kendokir ya. Ada ya kendokir. Misu, what is misu? Misu itu yang buat ngelap itu ya, misu ya. Oke. Ayo. Oh, mikir sembuh. Oke, ke rumah sakit. Iya, ayo dong. Mengeluh ya, Agoy. Ayo, gabut, berdoa, gamut makan. Iya. Ayo semangat, ngomel. Ya, lagi sakit ngomel, tambah pusing yang ada. Ini jurus closing, tanda pusing, jangan bikin pusing. Ingat mati, ya Allah, saleh banget ya Allah. Luar biasa ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Oke. Siap-siap ya. Apa yang dilakukan orang ketika sakit? Jawabannya pulang. Sakit. Gimana sih? Pulang dulu lah ya. Kasih kabar orang rumah gitu ya. Iya, udah ada yang resen aja. Mau ngapain resen? Bukan Q&A ini. Oke, siap. Last but not least, pertanyaan terakhir. Oke, sudah siap belum? Siap-siap ya. Untuk Anda yang beruntung. Aduh, deg-degan ya. Sekarang wawasan dunia flora dan fauna. Siap. Oke. Sebelum menjadi katak, anak katak disebut apa yo? Ayo. Kecebong. Ayo, apalagi bayi. Ya. Cebong berudu, kecebong baby kodok. Aduh, luar biasa dia. Katak kecil, ya Allah, berudu bayi katak. Ayo dong, semangat dong. Pertanyaan kemarin diulang, iya nggak apa-apa kan, itu kemarin spesial biar daya ingatnya lebih kuat gitu ya. Iya, makasih, saya memang cakep. Kalau cantik pakai hijab, iya. Oke, katak belum tumbuh besar, iya kurang makan berarti. Oke, siap, sudah betulkah jawabannya? Sudah ada yang betul atau belum ya? Berudu ya, berudu. Oke, apakah itu? Oke, kita lihat ya nanti ya. Jawab dulu ya. Kecil katanya. Siap, 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Sebelum menjadi katak, anak katak disebut remaja. Anda harus bersekolah dulu dong. Sabar ya yang belum. Congratulations untuk Anda yang sudah mendapatkan hadiah dari Ngabuburit bareng Expert bersama dengan Evora tentunya. Untuk edisi yang ke-26 nanti akan dihubungi oleh tim operator kami dan syaratnya harus ikut sampai selesai. Karena kalau nggak ikut sampai selesai hadiahnya akan digugurkan ya. Harus tetap belajar dong. Masa ikutnya hanya kuisnya aja. Malu dong sama MC-nya. Green saya. Saking semangat itu sebentar ya guys. Pura ya, aduh jatuh. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menjawab ya. Dan kini saatnya saya sampaikan juga untuk Anda tentang tema kita, jurus closing tanpa pusing. Tuh ya, pastikan ya, apalagi ini mau lebaran, mau THR-an ya, untuk karyawannya dari tim Anda, baik startup ataupun dari tim rekan-rekan dari UMKM yang sesungguhnya menantikan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk timnya ya. Nah,
sahabat Evapora, Anda kan pasti punya toko offline dan juga toko online nih. Dan juga banyak sekali peminatnya, tapi kok transaksinya masih sepi, kenapa ya? Nah, di sini akan kita bahas ya. Dan tentunya banyak juga yang bertanya nih, kok yang belinya sedikit ya, padahal udah pasang iklan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, di sini menjadi satu hal yang harus kita explore lebih dalam ya. Nah, chatnya aja lama, belinya kagak, gimana nih, PHP-in banget sih. Aduh, sabar ya. Jadi penjual harus sabar. Ya, berikan layanan hospitality yang terbaik tentunya untuk customer Anda, mau jadi beli atau tidak, tetap memberikan pelayanan yang terbaik tentunya ya. Oke, dan malam hari ini kita akan hadirkan narasumber yang expert di bidangnya. Beliau siapa ya? Ayo, ada yang udah tahu? Tahu lah, Kak Irham, orang kita dapat flyer sama broadcastannya, ya iya dong. Beliau adalah founder dari digitalisasi.id. Beliau adalah Kang Prima Aris Pradana. Kita langsung sapa beliau ya, semoga sudah bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum, Kang Prima. Oke, tampaknya mikrofonnya belum terdengar. Halo, halo. Yes, Kang Prima sudah terdengar suaranya. Oke, suara saya udah masuk, Mas? Bagaimana? Ya? Suara saya udah masuk? Yes, suara sudah terdengar dengan baik, Mas Prima. Senang sekali malam hari ini kami ucapkan terima kasih sudah mau berbagi pasca kita sholat tarawih ya, untuk sahabat-sahabat yang muslim yang mengerjakan ibadah sholat di malam hari ini, untuk tetap mengikuti dari ngabuburit bareng Expo. Jadi judulnya ngabuburit nih, Kang. Tetapi ini judulnya ngabuburit ya, tapi jam segini nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, karena jam saya masih 2:30, Kang. Oh iya bener. Iya, ini modus ya, aja biar kelihatan masih ngabuburit. Saan, Damang ya, Kang Prima ya. Alhamdulillah, sehat. Mas Irham sehat? Alhamdulillah sehat, semangat, dan tentunya ingin menimba ilmu dari Kang Prima yang malam ini spesial membahas tentang jurus closing tanpa pusing. Dan sebelum saya persilakan untuk Kang Prima akan berbagi dengan kita di malam hari ini, nanti Anda juga boleh untuk bertanya melalui kolom komentar ataupun di kolom Q&A ya. Lebih tepatnya di kolom Q&A aja supaya nanti saya bisa bacakan untuk nanti dijawab oleh Kang Prima. Baik. Oke, sebelum kita mendapatkan pencerahan, yuk kita doa dulu sahabat Evapora dimanapun Anda berada menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam boleh kita baca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin, berdoa selesai. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Kang Prima untuk berbagi dengan kita semua. Mangga Kang, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara aman? Suara aman, Kang. Aman. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya, teman-teman. Senang banget malam hari ini. Ini malam-malam Ramadan ya, udah di malam-malam terakhir, tapi saya lihat antusiasme teman-teman luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa tetap belajar, bisa tetap sharing di sela-sela teman-teman melaksanakan ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Di awal tadi saya lihat, wah ini antusias banget, Mas Irham membawakan acaranya juga keren banget, vibes positifnya tuh kerasa banget. Ini walaupun kita di rumah masing-masing ya, ini di rumah masing-masing, kemudian teman-teman juga ini ada yang di rumah atau dimanapun teman-teman semuanya berada. Hari ini saya merasa bangga sekali, merasa senang sekali bisa berada di tengah-tengah Anda semuanya, para sahabat-sahabat Evapora. Saya diminta sharing nih sama teman-teman Evapora untuk sharing pada malam hari ini. Kebetulan saya diminta sharing untuk bawakan materi yang mudah-mudahan ini dekat sekali dengan teman-teman. Dekat sekali artinya mudah-mudahan ini juga diperlukan, mudah-mudahan ini menjadi keseharian, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang ketika nanti teman-teman kita belajar bareng, kemudian kita aplikasikan bareng, hasilnya juga nanti akan terasanya langsung di bisnis teman-teman, terasanya akan langsung di kehidupan kita masing-masing. So, izinkan saya untuk sharing dulu ya, teman-teman. Izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, sudah munculkah, Mas Irham? Yes, sudah muncul, Kang. Sudah terlihat dengan baik. Oke, sip.
Nah, sharing kita malam hari ini kita ingin cerita nih, ini kita ingin sharing. Saya ingin sharing tentang jurus closing anti pusing. Ini saya lihat kan Evapora ini fokus banget ke UMKM. Nah, makanya ini saya pengen nyari sesuatu yang ketika ini diaplikasikan di UMKM, di business owner seperti teman-teman, mudah-mudahan ini hasilnya nanti bisa langsung terasa ke bisnis teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya untuk kenalan dulu dong. Nah, nama saya Primaris Pradana, asli dari Sumedang, teman-teman. Cuma sekarang udah tinggal di Bandung, udah cukup lama. Jadi teman-teman boleh panggil saya Prima atau panggil saya Kang Prima. Gitu. Saya sehari-hari sebagai Business Development Manager di HCR.id bersama Kang Hari Firmansyah. Mungkin di sini ada beberapa alumninya dan pernah beberapa kali juga ngisi dengan teman-teman Evapora. Kemudian saya juga merintis digitalisasi.id dan juga kprsyariah.id. Ini rintisan yang saya mulai menjelang pandemi nih gitu. Jadi pas pandemi, ini kerasa banget akselerasi karena digitalisasi. Saya rasa ini menjadi salah satu jalan keluar yang ketika kemarin di kantor, kemudian di beberapa bisnis saya yang udah mulai agak down, digitalisasi adalah salah satu hal yang menyelamatkan dan membuat akselerasi. Yaitu munculnya Evapora adalah bentuk digitalisasi juga buat teman-teman yang ingin belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, bersama Evapora, teman-teman bisa belajar bersama. Kemudian saya juga di Bandung ini bikin ada namanya Sobat Jualan. Itu dengan teman-teman UMKM Bandung. Saya menjadi UMKM partner, kita nyebut UMKM partner nih dengan sobat-sobat UMKM Bandung. Ada teman-teman yang jualan cilok, ada namanya Pak Oleh dengan brandnya ada Cilok LC namanya. Ini biasanya ini teman-teman si Cilok LC ini bikin jualannya itu di gerobak-gerobak seperti ini nih. Ada gerobak kemudian keliling-keliling, ada yang udah mulai jualan online. Nah, pandemi kemarin kita coba cari gimana caranya supaya ini daya sebarnya makin luas. Nah, kita bikinlah digitalisasi UMKM nih. Ciloknya kita rubah, kita packaging kemudian jadi seperti ini. Nah, ini kita jual secara online, kita broadcast via WA, kita kumpulkan database, kemudian kita kasih value dan lain sebagainya, kemudian akhirnya kita coba jualan di situ, dan ternyata hasilnya lumayan. Yaitu ini kita coba bantu beberapa UMKM di Bandung. Ada juga selain produk cilok, ada juga peyem Bandung, ada peyem ketan hidung dan juga batagor. Ini sama, jualan-jualan biasanya offline, kemudian kita coba supaya daya sebarnya makin luas, yang merasakan bukan hanya orang Bandung dan sekitarnya aja, tapi supaya itu bisa nanti makin luas, makin jauh jangkauannya, kita buat produknya makin keren, di packagingnya juga makin keren, kemudian kita coba digitalisasi, nah akhirnya bisa jualan secara online juga. Ini teman-teman di Bandung. Kurang lebih seperti itu kegiatan-kegiatan keseharian yang saya lakukan di Bandung, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih tentang teknik closing ya, tentang jurus closing. Apa sih yang sering dihadapi oleh teman-teman nih? Boleh nanti share di kolom chat ya, atau di Q&A nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh. Masalah yang sering dihadapi ketika saya berhadapan dengan klien-klien, baik itu di kantor saya, di HCR, maupun ketika saya berhadapan dengan teman-teman UMKM di Bandung, yang sering menjadi masalah, yang sering dicurhatkan oleh teman-teman, Kang, versi penjualan online saya kok kecil ya sekarang ya? Banyak yang chat tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Irham. Yang chat sih banyak gitu ya, tapi ternyata yang masuk ke closing, yang langsung yang langsung beli, yang langsung transfer, kok kecil ya, kok sedikit ya? Salahnya di mana, Kang? Nah, ada yang kayak gitu, teman-teman? Salah satunya itu, ketika saya ngobrol dengan teman-teman UMKM. Ada juga business owner yang cerita juga nih ke saya, Kang, saya ini sering banget di PHP-in. Mungkin bukan saya langsung, tapi CS saya nih, saya tanya ke CS beberapa kali evaluasi, kemudian pas ngobrol, gimana hasilnya sekarang hari ini? Nah, pas dievaluasi ternyata banyak yang di PHP. PHP-nya kayak gimana, Kang? Chatnya lama gitu ya, udah chat segala macam, nanya ukuran, nanya jenis bahan, kemudian nanya warna, sedianya udah tersedia warna apa aja? Oh, ukuran yang tersedia ada ukuran apa aja? Ada seluruh siapanya. Udah gitu, closing nggak? Ternyata belum juga, teman-teman. Nah, ini nanti kita coba lihat ya, apa yang salah. Nah, banyak yang tanya-tanya, tapi nggak kunjung beli juga, ya kayak tadi tuh. Banyak yang tanya-tanya, segala macam tanya. Emang dia mau beli atau cuma mau tanya-tanya doang gitu ya? Apakah kita ini sebagai cuman buat jawabin dia doang, jawabin pertanyaan, ataukah kita mau jualan nih? Nah, itu jadi akhirnya kita bertanyakan kan. Nah, ada juga nih, udah dijelasin panjang lebar, ujung-ujungnya bilang makasih, gitu ya, ujung-ujungnya oke, makasih ya, ujung-ujungnya bilang, oh
Oke, nanti dulu ya, atau bahkan nggak balas sama sekali akhirnya. Nah, ada yang kayak gitu, nggak dibalas lagi chatnya teman-teman. Ada yang kayak gitu. Ini ternyata beberapa permasalahan yang saya temui selama perjalanan saya mendampingi teman-teman UMKM di Bandung. Ada juga nih kayak gini nih. Ini yang teman-teman yang jualan di medsos nih biasanya nih. Kang, follower saya udah banyak, Kang. Udah puluhan ribu gitu ya. Tapi yang belinya kok sedikit ya. Tapi ketika saya jualan, kok sepi ya. Kalau misalkan saya posting lucu-lucuan, saya posting sesuatu yang sifatnya humor gitu ya, yang like banyak, komen banyak. Tapi pas giliran posting yang jualan, kok dikit yang komen ya. Kok yang yang like-nya juga dikit. Nah, di mana yang salah? Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Suka bingung cara balas chat dan pilih kata-kata untuk balas chat dari customer biar cepet closing itu kayak gimana nih? Nah, teman-teman CS-nya biasanya pada curhat juga nih, teman-teman CS-nya. Ini udah banyak yang chat kayak gini, biasa akhirnya bingung, saya harus balasnya kayak gimana lagi ya supaya bisa cepet closing gitu ya. Oke. Oh banyak. Ini Kak Titi, Kang mau dong di coaching bisnisnya, boleh minta nomor kontaknya. Oke, boleh nanti di akhir ya. Nomor kontak saya nanti ada di akhir. Semangatnya naik turun, Kang. Ini Kang Jeffrey. Oh, Kang Jeffrey ini teman saya nih dari Jambi. Salam dari Jambi, Kang. Oke, thank you. Bolang slide nih, Kang Jeffrey. Oke, kalau ada lagi silakan teman-teman ditulis aja. Ada lagi hal-hal yang sering ditemuin terkait dengan judul kita. Kalau kita closing nih, biasanya masalahnya di mana sih di teman-teman? Nah, setidaknya nih yang saya temukan di jalan, yang saya temukan ketika saya bersamai teman-teman UMKM. Kalau teman-teman ada yang merasakan di luar ini, boleh diceritakan ya. Nanti kita coba sharingkan. Kalau misalkan masih ada waktu, nanti kita coba sharingkan bareng-bareng. Oke, saya ingin mengawali cerita pada malam hari ini dari sebuah business orientation itu seperti apa sih? Journey-nya itu, perjalanan bisnis itu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman tuh biasanya seperti apa sih? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di awal-awal zaman dulu nih orang bisa berbisnis itu mengawalinya itu dengan produk oriented, teman-teman. Jadi fokus banget. Pokoknya kalau produknya belum dirasa pas, produknya masih ngerasa aduh ini kayaknya masih ada kekurangan, jangan dulu di launching deh. Oh, kayaknya ini masih ada yang harus diperbaiki, entar. Launchingnya geser lah, waktunya geser seterusnya. Jadi produknya itu harus sempurna dulu. Produknya itu dirasa harus benar-benar pas, benar-benar fiturnya pas, benefit yang diberikannya banyak, dan seterusnya. Jadi orientasi ini benar-benar produk. Produknya dipermak sedemikian rupa, dibuat sebagus mungkin, dan seterusnya. Kemudian baru nanti di-launchingkan. Nah, dulu itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika di awal produk oriented, nah sekarang makin kesini itu makin bergeser, teman-teman. Yang awalnya produk oriented, sekarang ada yang disebut dengan marketing oriented nih. Nah, kalau teman-teman juga sempat pelajari, ada yang disebut dengan 4P ya, marketing mix. Nah, di marketing mix itu ada produk, place, price, dan juga promotion. Ini Mas Jeffrey nih orang sales nih, udah lama jadi orang sales, pasti ngerti banget nih 4P ini. Produk, place, price, promotion gitu. Jadi fokusnya itu dulu tuh selain di produk, ada bertambah sekarang fokusnya itu di marketing. Ini sekarang kita promosinya lewat jalur apa nih? Oke, sekarang promosi kita akan mengakuisisi pasar mana nih? Dan seterusnya. Jadi promosi terus digencar-gencarin. Iklan di mana-mana, biaya iklan bisa sampai puluhan, ratusan juta gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya promosi. Kita marketingnya tuh benar-benar di situ. Lakukan sebanyak-banyaknya promosi, sebanyak-banyaknya akuisisi lewat promosi. Nah, ternyata makin ke sini, ini juga udah mulai bergeser nih teman-teman. Selain fokus di produk, selain fokus tadi di marketingnya, nah sekarang ada lagi satu hal yang kayaknya sekarang ini semua orang, semua coach, semua trainer yang berhubungan dengan sales gitu ya, mereka pasti akan mulai mengajak teman-teman semuanya, mengajak kita semuanya, bahkan para pembicara di Evapora sendiri, saya lihat udah banyak sekali para pembicara di sini yang ngajak. Fokus kita sekarang, fokus bisnis kita, fokus teman-teman sekarang udah jangan lagi ke marketing, udah jangan terlalu fokus lagi ke produk, tapi satu hal ini akan lebih penting ketika teman-teman bisa menguasai ini, ketika orientasi teman-teman ke sini, udah yang lainnya nanti akan ngikutin. Ada yang tahu teman-teman apa? Satu hal, selain produk dan juga marketing, bukan berarti produk dan marketingnya jadi ditinggalkan ya,
tapi kita bicara tentang prioritas. Kita bicara tentang fokus kita nanti akan ada di mana. Ada yang tahu? Brand katanya. Customer oriented. Keren nih. Siapa nih yang bilang customer oriented nih? Customer fokus ke customer. Oke. Ada yang bilang personal engagement. Oriented handle customer. Oh, keren. Yes, tadi teman-teman yang bilang customer oriented keren. Sekarang teman-teman, sekarang bisnis kita, siapapun sekarang yang sekarang punya bisnis, harus bisa menguasai, harus bisa lebih berorientasi terhadap customer. Fokus kepada kebutuhannya, fokus kepada bagaimana cara kita membahagiakan si customer. Nih, Evapora nih sering bilang nih, guru-guru saya di Evapora, Mas Aris sering bilang, gimana cara kita mendelight customer. Nah, gitu kan ya bahasanya gitu, mendelight customer. Kalau guru saya di HCR, Kang Hari selalu bilang, gimana caranya kita harus bisa ngasih wow response pada customer. Kalau kita sebagai sales, gimana caranya jadi sales yang ngasih wow respon kepada customer kita? Kalau kita sebagai leader, gimana caranya kita harus ngasih wow respon kepada follower kita? Kalau kita sebagai penjual, gimana caranya kita harus bisa ngasih wow respon terhadap orang yang membeli produk kita? Kalau kita sebagai atasan ke bawahan, nah kita harus gimana caranya kita menjadi seseorang yang punya wow respon terhadap orang yang kita pimpin. Nah, customer oriented teman-teman. Jadi fokus kita itu sekarang ke kebutuhan customer, ke gimana cara membahagiakannya, mendelightnya, di mana dia kumpul, kita harus mengetahui di mana dia kumpul, dan kita tahu cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka di tempat mereka berkumpul. Kurang lebih kayak gitu. Ini perjalanan orientasi bisnis itu sekarang saat ini seperti ini. Orientasi itu sekarang customer first, customer lagi. Gimana? Udah di testing belum ke customer-nya? Emang ini benar-benar yang dibutuhkan oleh customer nggak? Menjawab kebutuhan customer yang mana nih produk kita? Atau produk kita mau ngasih solusi apa terhadap kebutuhan customer? Jadi akhirnya itu customer lagi. Akhirnya nanti marketingnya akan ngikutin. Oh, berarti marketing yang tepat untuk customer seperti ini adalah apa? Oh, berarti produk yang tepat untuk customer kita yang kebutuhannya seperti ini, berarti apa produk kita? Dan seterusnya. Oke, Kak maaf baru gabung, baru selesai tarawih. Oke, Kak Yasin, nanti boleh ikut dengerin dulu mungkin nanti dari awal dari dari rekamannya ya, nanti ada di teman-teman Evapora. Nah, ketika kita berbicara tentang customer oriented teman-teman, ketika kita berbicara tentang orientasi kita nih sekarang harus ke customer. Terus apa yang harus kita lakukan? Artinya, teman-teman, ketika kita ingin berorientasi terhadap customer, kita harus tahu juga nih, di mana sih customer mereka ini sering ngumpul. Kalau teman-teman jualan online, beneran emang mereka ngumpulnya di online. Di online-nya tuh di mana? Gitu. Apakah di marketplace kah? Apakah di medsos kah? Ataukah di website kah? Nanti di website kita kan mereka emang sering berselancarnya, saya mah lebih sering beli itu lewat website, gitu ya. Lalu juga saya mah lebih sering beli itu pengennya tuh lewat WhatsApp, udah nggak mau bingung-bingung lewat website. Ini beneran ada orangnya nggak ya kalau misalkan saya beli lewat website gitu ya, atau takut di PHP-in udah transfer, ternyata nggak dikunjung dikirim. Ini kejadian istri saya ini beberapa barusan banget curhat. Kemarin beli sesuatu, beli sendal lewat website, udah beberapa hari, ternyata kok nggak dikunjung dikirim, udah berhari-hari, terus nggak bisa di tracking juga, ini udah sampai mana, terus resinya juga nggak jelas ada di mana gitu ya, ada yang seperti itu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus tahu nih, customer kita ini mereka lebih senangnya itu bertransaksi lewat apa? Ada orang-orang yang justru saya mah emang lebih senangnya lewat website, karena dengan website itu terlihat lebih kredibel nih si penjualnya itu kalau udah punya website. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga tipe, males banget lewat website mah, nggak bisa ngomong langsung dengan si CS-nya gitu ya. Saya mah lebih sukanya lewat Japri aja, lewat WA atau lewat Line gitu ya, atau lewat lewat DM misalkan, lewat DM Instagram. Ada yang kayak gitu teman-teman. Atau ada juga, saya mah udah nggak mau lewat WA, lewat website. Saya mah lebih senangnya lewat marketplace gitu. Karena di marketplace-nya bisa punya banyak pilihan. Kalau satu lihat ini ternyata harganya murah tapi ternyata review-nya jelek. Nah, bisa dengan mudah untuk shifting ke nyari toko lain, gampang banget gitu. Ada tipe-tipenya kayak gitu. Kalau di marketplace itu saya bisa lihat ratingnya dengan jelas. Ini ada review-reviewnya. Ini bukan review, ya, kelihatan tuh yang reviewnya asli mana, yang reviewnya dari
anggota tokonya gitu ya, tim tokonya yang cuma ngasih testimoni itu ada yang kayak gitu juga teman-teman. Nanti kita bisa lihat. Nah teman-teman perhatikan customer-nya teman-teman atau calon pembeli teman-teman, mereka ngumpulnya di mana sih? Nah ngomong-ngomong tentang ini, saya ingin nunjukin ada sebuah penelitian terbaru teman-teman. Ini ternyata platform medsos yang paling sering digunakan saat ini, penelitian di 2022 ya, kemarin ini Februari 2022 masih hangat banget. Ternyata saat ini yang pertama masih tetap WhatsApp. Nih WhatsApp nih udah bertahun-tahun ini paling banyak digunakan ini teman-teman. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram dan seterusnya. Nah, artinya teman-teman orang-orang Indonesia nih, orang-orang kayak kita di Indonesia tuh, saya juga termasuk ya kayaknya emang lebih senang tuh sebelum memutuskan beli itu selalu pengen ngecek dulu via CS-nya, ngechat dulu. Padahal udah jelas banget di deskripsinya udah jelas. Kemudian ukuran dari L, dari M atau bahkan dari S sampai ke triple XL udah jelas ada di situ. Kemudian warnanya juga udah jelas, warna yang tersedia ada ini. Warna udah jelas, ukuran udah jelas, tapi masih selalu ngerasa pengen dapet konfirmasi dari si CS-nya nih. Jadi selalu nge-WA, nge-DM dulu tuh. Via kalau misalkan di marketplace gitu ya, nge-DM dulu. Kak, ini nomor sekian, ukuran ini, untuk warna ini ready nggak? Pernah udah jelas ready gitu ya di situ. Itu ada yang kayak gitu? Banyak ternyata teman-teman, masih banyak. Jadi akhirnya itu ketika ada penjual yang di situ mencantumkan nomor WhatsApp, sehingga kita berinteraksi langsung, bisa berinteraksi dengan si penjualnya, si pembeli itu ngerasa lebih yakin, ngerasa lebih berarti ini benar nih ada orang di belakangnya nih gitu ya, bukan robot gitu ya, ini bukan toko yang dibuat oleh bot yang nanti auto dan seterusnya sehingga kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan si penjual, itu ada yang kayak gitu. Dan kebanyakan ternyata orang Indonesia masih banyak menggunakan WhatsApp. Nah, ada juga penelitian lain nih yang menyebutkan bahwa lebih dari 83% pembeli di Indonesia bertransaksi online itu ternyata mereka lebih nyaman menghubungi langsung penjual melalui aplikasi chat. Aplikasi chat ya, bukan hanya WhatsApp di sini. Aplikasi chat itu bisa WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Line, kemudian DM Instagram, misalkan dan seterusnya. Artinya bisa ngechat dulu. Saya tuh bisa ngobrol dulu dengan si pembeli, dengan si penjualnya. Saya tuh pengen ngobrol dulu, pengen memastikan dulu, pengen ngerasa ini ada orang di belakangnya gitu, ada orang yang bisa kita ajak ngobrol dan seterusnya. Nah, kayak gitu, teman-teman. 83% loh pembeli di Indonesia tuh tipikalnya masih kayak gini. So, kalau kita sebagai penjual, kalau kita sebagai business owner yang sekarang punya bisnis online maupun offline, nah, gimana menyikapi fenomena seperti ini? Gimana cara kita melihat ternyata saat ini kondisinya kayak gini, dan market itu kebutuhannya seperti ini. Pengen diajak ngobrol via chat. Nah, gimana cara kita untuk menjawab ini? Nah, makanya teman-teman kita munculin sebuah tema yang tadi ya. Kita pengen munculin sebuah tema jurus closing di chatting itu kayak gimana sih? Jurus closing di aplikasi chat, karena tadi via WA tuh lebih banyak, kemudian di Indonesia juga ini secara persentase 83% pembeli di Indonesia lebih nyaman ketika berhubungan langsung via chatting. Nah, so kalau kita pengen nge-grab attention dari si customer via chatting, kalau kita ingin jualan via chatting dan jualannya laris, nggak pusing-pusing karena udah WA, udah segala macam jawab dan seterusnya, ternyata nggak closing gitu kan, pusing gitu ya kalau kayak gitu. Nah, biar nggak kayak gitu teman-teman, kita harus tahu, kita harus pelajari jurus-jurusnya, kita harus pelajari tekniknya supaya ketika kita melakukan ini, kita bisa melakukannya dengan tepat, kita punya cara untuk menjelaskannya, kita punya cara untuk melakukannya sehingga CS kita atau bahkan kita sendiri sebagai business owner yang masih melakukan itu sendiri misalkan ya, karena saya lihat di lapangan nggak sedikit teman-teman yang masih belum punya CS, masih melakukan mulai dari chatting, packing, nganterin ke delivery-nya gitu ya, itu masih oleh sendirian atau bahkan ya paling berdua sama istrinya misalkan, ada yang kayak gitu juga teman-teman. It's okay banget untuk teman-teman yang masih mengawali bisnis, itu oke banget, nggak apa-apa. Kita rintisan aja dulu, kita namanya juga rintisan, namanya juga kita memulai gitu ya, merintis bisnis gitu. Jadi apa-apa banget. So,
teman-teman, baik itu Anda sebagai business owner ataupun Anda merasa ilmu ini nanti diperlukan oleh timnya, oleh CS-nya supaya nanti bisa chatting dengan customer lebih keren lagi, lebih powerful lagi, saya rasa nanti teman-teman boleh ajakin tuh CS-CS-nya atau bahkan kasih mandatori, lu wajib nih ikutan kelas-kelasnya Evapora. Lu harus ikutan malam ini nih, gitu kan. Itu kan kalau misalkan nggak ikutan di mana gitu ya, udah diwajibin sama ownernya gitu dan seterusnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa ajakin ke si CS-nya untuk tonton siaran ulang dari Evapora. Tanya aja nanti ke teman-teman Evapora, gimana bisa dapetin rekamannya. Kelas-kelas Evapora banyak banget teman-teman. Kasihlah nanti linknya atau kasih teman-teman bisa berlangganan di Evapora untuk bisa ngasih ke timnya, bisa nanti belajar bareng gitu. Supaya timnya nanti makin keren, makin cerdas, makin luar biasa. Nah, so gimana nih teman-teman? Kalau misalkan ini kita udah ngerasa, iya benernya penting banget berarti ya kita punya teknik closing di chatting, di tempat chatting gitu ya. Ketika kita ngelihat, ternyata orang Indonesia banyak kumpulnya di tempat chatting, jualan apapun harus dikonfirmasi dulu via aplikasi chatting dan seterusnya. Kita harus tahu nih tekniknya, gimana caranya supaya chatting yang kita lakukan bukan hanya sekedar chatting, kemudian diabaikan. Chatting, akhirnya closing, kan yang kita inginkan kan kayak gitu. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, setidaknya ini ada 9 jurus, ada 9 teknik, ada 9 cara yang saya rangkum, supaya closing kita ini nggak bikin kita pusing, teknik kita ini bisa langsung cering-cering gitu ya, si pundi-pundi cuan itu langsung masuk ke transferan kita, langsung masuk ke rekening kita. Ada 9 cara, paling tidak. Nah, yang pertama, ya ini penting banget nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman, siapapun nanti Anda, baik itu CS maupun sebagai business owner, ketika berhadapan langsung dengan si customer, pastikan teman-teman tahu dulu siapa sih nama customer-nya. Jadi di awal itu, sebelum chatting-nya panjang-panjang ngejawab pertanyaannya dia tentang apapun yang ditanyakan, kalau teman-teman jualan fashion, misalkan ditanya tentang ukuran, ditanya tentang warna, atau teman-teman nanti jualan kuliner misalkan ya, teman-teman yang jualan kuliner ditanya tentang varian rasa, ditanya tentang bentuk kemasannya seperti apa, kuat berapa lama di perjalanan, dan seterusnya. Nanti ketika delivery pakai selain yang sehari sampai, itu masih aman nggak? Sebelum dia tanya segala macam tentang itu, pastikan teman-teman udah tahu dulu siapa namanya. Jadi di awal itu, pastikan teman-teman ajak dulu, kenalan dulu yuk. Kenalkan dia siapa diri kita, kemudian kita tanya siapa namanya. Nah, karena ketika nanti kita udah tahu namanya, kemudian kita sebut-sebut namanya, itu membuat mereka merasa mereka merasa dihormati. Kita ngerasa, ini respect banget sih si penjualnya ke kita tuh. Aku tuh ngerasa diperhatiin gitu. Nah, itu muncul trust tuh dari si pembeli ketika dia namanya disebut. Dan kita nggak salah nyebut gitu kan. Ini namanya siapa? Misalkan namanya Dwi. Dwi ini Pak Dwi atau Bu Dwi ya? Ada nggak ya? Ada ya biasanya ya. Ada Pak Dwi, teman saya ada, Mas Dwi itu. Kemudian ada juga Mbak Dwi juga, teman saya juga. Atau Novi. Ada teman saya Mbak Novi, ada juga Mas Novi teman saya. Gitu. So penting banget untuk memastikan bukan hanya namanya, tapi juga ini gendernya cewek atau cowok ya. Ini Mas atau Mbak ya, ini Pak atau Bu ya. Nah, jadi kita harus pastikan juga namanya siapa, terus dia lebih nyaman disapa sebagai apa. Tadi saya kenalan nih, nama saya Prima, Prima Aris Pradana. Saya boleh sapa saya dengan nama Prima atau Kang Prima. Berarti saya ingin disapa Kang. Saya ingin disapa atau supaya bisa lebih dekat dengan teman-teman, boleh panggil saya Kang. Gitu kan, itu jadi ngerasa lebih engage, lebih dekat. Nah, teman-teman harus tahu si customer nanti teman-teman atau calon customer teman-teman, calon pembeli ini namanya siapa, kemudian dia nyaman dipanggilnya itu apa sih? Ada yang saya mau lebih nyaman dipanggil Pak karena ngerasa lebih berwibawa, lebih dihormati karena dipanggil Pak itu berarti dianggap senior misalkan. Tapi ada juga teman-teman jangan salah, ada beberapa rekan kita atau ada beberapa customer kita yang nggak mau disebut Pak gitu ya, walaupun usianya udah senior gitu, udah nggak muda lagi, tapi masih nyaman pengen disapa Kang aja supaya lebih dekat, supaya ngerasa tetap jiwa muda dan seterusnya gitu. Itu kan kita harus tahu. Kalau salah-salah kan jadinya nanti akhirnya jadi agak rikuh, agak momen-momen yang canggung dan seterusnya kan. Nah, supaya nggak kayak gitu, kemudian pastikan di awal tahu dulu siapa namanya, nama lengkapnya boleh,
Tapi yang pasti nama panggilan lah, cukup minimal nama panggilan. Nama panggilannya siapa? Sama ingin disapa apa sih dia? Saya panggil Kak aja atau Mas atau Pak ya enaknya nih. Oh kata dia, oh Mas aja nggak apa-apa. Mas Dwi misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman harus pastikan nanti teman-teman bisa tahu siapa namanya dan dia nyamannya itu disapa apa sih. Gitu. Oke, pindah ke laptop, izin keluar. Siap, siap. Bu Siti Maisaroh, tolong materinya bisa dikirim ke email ya. Oke, nanti bisa hubungin teman-teman Evapora ya untuk materinya nanti. Oke, lanjut ya. Lanjut, teman-teman. Yang kedua, ini jurus yang kedua, teman-teman. Jurus yang kedua ini, teman-teman, kita harus punya sifat fast respon. Nah, ini responsif lah. Mau di chat jam berapapun, walaupun sebenarnya ada jam kerja gitu ya, tapi kalau misalkan ada yang ngechat di luar jam kerja, dan kita masih bisa ngasih fast respon, tuh, itu keren banget. Saya pernah, teman-teman, saya pernah beli di salah satu marketplace warna hijau, saya nggak mau nyebut itu Tokopedia sebetulnya, ya di Tokopedia lah ya. Saya pernah ngechat jam 12 malam, teman-teman. Mau beli apa ya waktu itu ya, saya lupa mau beli apa, tapi yang saya ingat banget, ngechat jam 12 malam, kemudian dibalas saat itu juga, nggak sampai 5 menit, teman-teman, dibalas. Jadi, padahal saya berekspektasi, oh ini paling dibalas besok, ya udahlah, emang ini udah tengah malam, nggak punya harapan dibalas saat itu juga sebetulnya gitu ya. Tapi ketika dibalas saat itu, ketika dibalas malam, kemudian dia fast respon dan ramah, pakai emot, kemudian jawabannya panjang-panjang, dan seterusnya, jadi ngerasa, wah, ini keren banget, ini udah nggak mau lagi lihat-lihat yang lain, udah. Saya langsung beli di situ gitu, walaupun lihat harganya agak lebih tinggi dibandingkan yang lain dikit, ya paling cuma beda berapa sih gitu ya, tapi untuk membeli sebuah kenyamanan, untuk membeli sebuah kepercayaan, ya saya relakan itu karena ngelihat ini fast respon, ini tanggung jawab nih si kliennya, si penjual ini tanggung jawab, ini keren nih gitu. Jadi ketika teman-teman nanti jualan apapun itu, teman-teman, kuliner, fashion, bahkan jualan properti sekalipun, fast respon ini adalah kunci, teman-teman. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Kita jualan online itu mudah banget kita nyari pembanding dengan dibandingkan kita jualan offline. Kalau offline, kita datang, kemudian untuk nyari pembanding, kita harus jalan dulu, harus keliling dulu untuk nyari pembanding. Tapi di online, teman-teman, di online, satu orang kita ngechat, kemudian dia responnya lama, mudah banget. Kita tinggal klik link yang lain, kita tinggal scroll dulu, kemudian, oh, ini ada toko yang sama, nih jualannya sama, harganya lebih murah, kita chat lagi, dia fast respon, udah belinya langsung sana, nggak jadi kita, gitu ya. Jadi fast respon ini kunci banget, teman-teman. Fast respon ini kunci banget di bisnis apapun, di bisnis apapun. Kita harus punya balas pesan calon pembeli kita di bawah 5 menit. Ini standarnya paling umum ya, minimal 5 menit lah. Kita harus punya nih, kalau misalkan teman-teman adalah business owner, punya beberapa CS, pastikan teman-teman punya ada yang namanya SLA. Kalau misalkan di perbankan, itu ada yang namanya SLA, Service Level Agreement. Atau standar kita ngebales itu berapa menit sih? Nah, teman-teman, kalau teman-teman adalah business owner, pastikan teman-teman punya standar untuk para CS-nya. Lu kalau mau balas, kalau misalkan ada pembeli yang chat ente, maksimal 5 menit atau 10 menit. Kalau lebih dari itu, berarti ente nilainya kurang, misalnya seperti apalah, harus punya mekanisme seperti itu. Supaya apa? Supaya kita punya standar tersendiri, apalagi CS-nya banyak misalkan. Apalagi misalkan kita melayani banyak penjual sekaligus, banyak pembeli sekaligus, teman-teman harus punya standar itu. Supaya apa? Supaya kita punya standarisasi dan kita bisa memastikan servis dari para si CS kita nih itu bisa tetap terjaga. So, benar-benar memiliki fast respon di bisnis apa? Yang kedua. Nah, jurus yang ketiga. Ini jurus yang ketiga. Ini udah masuk ketiga jurus. Jurus yang ketiga. Ini nggak kalah penting, teman-teman. Selalu berikan pilihan iya. Ada yang pernah ngerasain nggak? Saya pernah beli misalkan saya beli sesuatu, kemudian si penjualnya jawabnya itu ngasih pilihan, pilihannya itu iya atau tidak. Nah, pilihannya itu kita kita ngechat itu ngasih pilihan iya atau tidak. Misalkan gini, Mas jadi beli nggak? Beli atau enggak? Berarti kita ngasih pilihan untuk dia nggak beli gitu kan, padahal
tujuan kita chatting, tujuan kita jualan, tujuan kita kerja di hari itu adalah apa? Adalah closing. Kalau kita pengen closing, ya kasih pilihannya yang ketika dia pilih satu atau pilih dua, pilihan pertama atau pilihan kedua, jawabannya harus sama-sama ya. Jawabannya harus sama-sama closing gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana Kang sama-sama closing? Contohnya, Kak mau beli warna merah atau warna biru? Nah, pilihan dia mau beli warna merah kayak warna biru kayak akhirnya tetap closing. Gitu. Jadi kita kasihnya jangan sesuatu yang mancing jawaban negatif. Kemudian Kak mau beli ukuran L atau XL ya? Nah, Kak mau beli satu atau langsung 3 aja nih sekalian? Atau Kak mau dikirimnya via Gojek instan ataukah via JNE aja nih? Nah, itu kan ngasih pilihan, dan pilihan-pilihan itu semuanya menguntungkan kita. Pilihan-pilihan itu semuanya closing ujungnya. Jadi kita harus memastikan kita ngasih pilihan itu semuanya closing. Kita harus memastikan si CS kita punya standar bahasa yang nggak boleh kasih jawaban ya atau enggak. Kak jadi beli nggak? Kak jadi transfer hari ini nggak? Kak jadi ambil barangnya nggak? Ada. Itu akhirnya ngasih stimulus dia untuk enggak. Terus kalau dia udah bilang enggak, terus gimana gitu kan? Udah selesai, tamat. Dan selesai gitu ya, game over, udah nggak bisa kita follow up lagi. Nggak enak kita mau lanjut. Oh enggak ya, oke gitu ya, udah akhirnya enggak gitu. Jadi jangan pernah pilihan kasih jawaban ya atau tidak, tapi berikan pilihan ya atau ya. Beli atau beli satu atau beli dua, beli sekarang atau besok, transfer via Mandiri atau via BCA, mau transfer sekarang atau mau COD. Nah, itu kan pilihan positif. Nah, pastikan teman-teman CS Anda, nah nanti ini harus dilatih ya. Ini nanti harus dikasih skrip bahkan supaya CS Anda terlatih. Karena ini harus perlu latihan. Kalau enggak ya akhirnya masih ngasih pilihan ya atau enggak, itu perlu dilatih supaya nanti si CS-nya ngasih pilihan ya atau ya, itu harus dilatih terus. Nah, jadi teman-teman nanti kalau Anda ada sebagai business owner, pastikan nanti teman-teman secara berkala. Nah, lakukan latihan rutin seperti ini ke CS Anda. Lakukan pertemuan, kemudian kasih semacam studi kasus. Kalau ada yang chat kayak gini, lu nanti jawabnya gimana? Kalau nanti ada yang chatnya kayak gini, lu nanti jawab gimana? Nah, coba perhatikan itu. Atau bahkan sekali-kali itu si business owner ini agak bikin surprise gitu ya, bikin semacam mystery shopper gitu, mystery guest gitu. Jadi pakai nomor yang lain, kemudian coba WA ke CS kita sendiri, kemudian kita pura-puranya kita mau beli sesuatu, kemudian kita lihat respon CS kita nih kayak gimana. Nah, bisa kayak gitu teman-teman. Nanti coba diperhatikan aja. Bikin aja simulasinya. Apa sih yang paling keren menurut teman-teman? Nanti bisa dicoba ya. Atau teman-teman punya pengalaman serupa atau punya kasus yang serupa, nanti boleh sharing ya di kolom Q&A aja biar nanti chatnya nggak tenggelam. Oke. Ada Teh Desi, Kang Prima, suaminya Teh Lilis. Iya betul Teh Desi. Oh ini make up-nya istri saya ini Teh Desi, Masya Allah. Salam Teh Desi, halo, Masya Allah. Nuhun sudah hadir. Oke, nomor 4. Kita langsung masuk ke jurus nomor 4. Nah, nomor 4, hindari jawaban singkat. Kalau Anda sebagai CS atau kalau Anda sebagai business owner, nah kita harus benar-benar perhatikan deh jawaban dari CS kita. Karena ini seringkali ketika tadi masalah terbesar dari atau jawaban terbesar dari Kak, kenapa yang nanya banyak tapi nggak banyak yang closing? Pasti udah bisa dipastikan masalah terbesarnya itu ada di teknik closing, ada di CS-nya, gimana cara CS menghandle si pertanyaan si calon pembeli supaya akhirnya bisa jadi closing. Itu pasti masalah terbesarnya ada di situ. Beda lagi dengan ketika ini saya udah pasang iklan tapi kok nggak banyak yang nanya. Nah, kalau nggak banyak yang nanya berarti masalahnya bukan ada di CS. Kalau nggak banyak yang nanya bisa jadi materi iklannya kurang tepat, bisa jadi gambarnya kurang menarik, gambar iklan kita, bisa jadi pesannya nggak jelas dan seterusnya, sehingga jangankan mau nanya gitu ya, tertarik aja kagak gitu. Nah, kalau misalkan udah dibuat si materi iklannya udah bagus, materi iklannya udah menarik, kemudian gambarnya juga dibuat sedemikian rupa jadi keren banget dan membuat mereka penasaran akhirnya nanya, berarti dia udah ada ketertarikan. Tinggal gimana caranya mereka yang udah tanya, udah punya ketertarikan, kita buat closing gitu ya. Nah, itu adalah tugas si CS. So,
salah satu yang paling penting dari si CS kita ini, dari cara kita menjawab pesan dari customer, apapun itu produk kita, apapun nanti bisnis kita gitu ya, hindari jawaban singkat, teman-teman. Karena jawaban singkat ini seringkali memberi kesan yang agak negatif gitu, Mas. Kayak yang seolah kurang ramah gitu. Karena bukan maksud si CS kita nggak ramah, enggak gitu. Cuman seolah-olah kita sebagai pembeli kan nggak bisa tahu raut wajah kita ketika raut wajah si CS ketika menjawab gitu ya. Dia nggak akan tahu isi hati si CS gitu, si pembeli itu nggak akan bisa tahu itu. Yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia rasakan adalah apa yang dia terima lewat chatnya itu. Dan chat yang singkat-singkat itu indikasinya itu biasanya agak kesan sedikit negatif, kurang ramah. Kemudian kok jutek sih jualnya, kita nanya panjang lebar jawabannya ya silakan langsung order misalkan, atau saya udah jelasin di deskripsi, ada yang kayak gitu? Ada CS yang kayak gitu, pernah menemukan? Saya pernah beberapa kali itu. Kita nanya panjang lebar, malah udah cek deskripsi belum? Nah, jawabannya singkat banget. Pernah kita nanya panjang, ingin konfirmasi segala macam. Jawabannya, udah lihat kolom Q&A belum? Semuanya ada di situ. Atau udah lihat deskripsi belum? Atau udah baca panduan produk belum? Semuanya ada di situ misalkan. Ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Tadi teman-teman semua udah dijelasin sekalipun, bahkan sejelas-jelasnya sekalipun, orang Indonesia tetap dia pengen memastikan di belakangnya ada CS nggak nih, ini bisnisnya nih real atau enggak. Akhirnya tetap di chat juga gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan dari CS kita, dari calon pembeli kita. Jangan ngerasa bosan. Gimana sih pembeli, udah gue jelasin juga semuanya udah jelas banget gitu, masih aja ditanyain. Kita udah kasih tutorialnya, masih ada nanya. Kita udah kasih panduannya, masih aja nanya. Memang kayak gitu teman-teman. Tipikal pembeli di Indonesia. Tadi kita udah lihat risetnya gitu ya. Tipikal pembeli Indonesia ingin chatting. Tipikal orang Indonesia pengennya tuh ngobrol gitu ya. Jadi jangan singkat-singkat supaya nggak dikatain jutek, nggak ramah gitu. Ini nggak sopan, kurang sopan gitu ya. Bisa dapat materinya PDF-nya, Om Bos. Oke, boleh. Nanti saya kirim ke teman-teman Evapora ya. Kalau mau nanti bisa tanya aja ke admin Evapora nih. Kang, bisa dapetin PDF-nya gimana caranya atau di mana? Nanti boleh tanyain aja ya. Nah, ini tadi ya, menganggap nggak sopan atau nganggap kurang penting. Nah, ini nggak enak banget. Kalau sampai si pembeli punya persepsi, punya image, wah ini gue udah nggak dianggap nggak penting nih. Udah, kalau udah kayak gitu, udah cari aja, tinggal cari pembeli, tinggal cari penjual lain, udah tinggalin aja gitu kan, nggak enak banget ya kalau udah gituin. So pastikan teman-teman jawab aja dengan singkat-singkat, sebisa mungkin jawaban kita panjang-panjang. CS ini harus dilatih punya jawaban yang panjang. Nanya singkat, jawabannya panjang. Nanya sesingkat apapun, kasih penjelasan. Kalau dia nanya, Kak, ini warnanya ada warna apa aja ya? Jawabannya jangan cuma ngejelasin warna. Kita tanya balik nanti, emang Kakak lebih sukanya warna apa? Gitu. Atau dia misalkan ngejelasin tentang rasa, ada varian rasa apa, Kak? Nah, bukan ngejawab varian rasanya aja, tapi kita jelasin, oh, kalau rasa ini kelebihannya gini, Kak. Kalau rasa yang ini, nah ini kekurangannya ini, tapi kelebihannya tuh ini. Dia pertanyaannya singkat, kita kasih jawaban yang panjang. Dia nanyanya apa, dia nanyanya 1, kita jawabnya 10. Dia nanya A, kita jawabnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Itu biasanya lebih senang tuh, karena ngerasa, ini gila, gue diperhatiin banget gitu ya. Sampai di chat panjang-panjang, padahal kan kalau si CS gampang aja, dia tinggal pakai template aja kan gampang gitu. Itu bisa lah cara-caranya, nanti bisa banyak banget. Tapi ketika kita ngasih jawaban-jawaban yang jelas, yang itu ngejawabnya lebih dari ekspektasi dia, ngejawab lebih dari apa yang dia butuhkan, dia akan langsung, wow, ini kok keren banget ya ini. Gitu. Itu yang kita inginkan. Sehingga dia ngerasa nyaman dengan kita. Nah, ini nomor 4. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, pastikan Anda yang menguasai percakapan, teman-teman. Pastikan CS Anda, ini penting banget, teman-teman. Pastikan CS Anda ini menguasai percakapan. Siapa sih yang menguasai percakapan, Kang? Atau emang gimana cara kita menguasai percakapan, Kang? Nah, pertanyaan selanjutnya kayak gitu.
siapa yang bertanya, dialah yang menguasai percakapan. Ini prinsipnya, teman-teman. Silakan, ini tolong jadi, kalau saya ini mindset banget buat saya. Siapa yang bertanya, dialah yang menguasai percakapan. Artinya apa? Ketika kita hanya fokus menjawab pertanyaan, dia yang bertanya, si pembeli ini, si calon pembeli, dia yang bertanya, kemudian kita fokus hanya ngejawab, ya dia yang menguasai percakapan. Ketika dia nggak nanya lagi, udah kita selesai gitu. Nah, akhirnya supaya kita yang menguasai percakapan, pastikan setiap jawaban kita, ini kita jawab pertanyaannya dia, kita harus kasih jawaban, kita harus kasih pertanyaan. Jadi kita jawab, tambah lagi pertanyaan. Contohnya gimana, Kang? Contohnya gini, misalkan, Kang, ini ada ready ukuran XL nggak? Nah, jawaban kita nggak hanya fokus, oh ada, silakan langsung diorder aja. Nggak gitu. Tapi akhiri dengan pertanyaan, oh ada Kak, rencana emang mau beli berapa banyak? Nah, itu kan pertanyaan. Akhirnya kita menguasai percakapan. Ketika kita bertanya, dia ngejawab. Kita tanya lagi terus. Kita kejar terus, kasih pertanyaan kedua. Emang mau beli berapa banyak? Satu aja sih. Oh, oke. Warnanya mau yang mana, Kak? Ini kita ada warna ini. Nah, itu kan pertanyaan lagi. Kita udah tahu dia mau beli satu, ukurannya XL. Kita kejar lagi, warnanya mau apa? Warnanya mau warna biru, merah, atau hitam. Oh, hitam aja deh. Oke, udah kasih. Dia jawab tuh. Jadi yang tadinya dia nanya, kita jawab, kita balikin. Jadi kita nanya, dia yang jawab. Nah, ini emang perlu latihan. Ini kita perlu role play untuk kayak gini supaya nanti kita bisa ngerasain, oh ternyata gini ya rasanya, bedanya tuh kayak gitu. Nah gitu. Jadi tadi teman-teman pastiin si CS-nya diajak latihan supaya dia punya mindset, oke, gue yang harus ngasih pertanyaan. Oke. Gue yang harus ngasih pertanyaan. Jadi fokus dia itu bukan fokus ke ngejawab pertanyaan si calon pembeli, tapi dia yang mengakhiri dengan pertanyaan sehingga si CS kita yang menguasai percakapan. Ketika dia menguasai percakapan, dia yang akan menang. Dan ketika si CS yang menguasai percakapan, closing adalah kemenangan, dan closing udah di tangan. Udah kayak gitu. Gitu. Jadi jangan fokus ngejawab, tapi fokus bertanya sampai closing. Gitu. Awalnya dia yang nanya, tapi akhir-akhirnya kita yang tanya terus sampai akhirnya dia, bentar, udah nggak ada lagi alasan gue nggak beli nih berarti nih. Ini udah cocok, ini ada, ini juga boleh, oke, udah langsung transaksi, langsung transfer gitu kan gitu. Jadi kejar terus sampai benar-benar dia transfer. Kalau misalkan dia udah jelas maunya apa, warnanya apa, ukurannya apa, kemudian mau beli berapa banyak, udah tinggal kasih lagi, closing lagi. Mau beli sekarang atau nanti siang, misalkan kalau pagi. Kak mau beli sekarang atau nanti agak siangan aja? Atau Kak mau ini transfer atau COD nih? Nah, itu kan kasih pertanyaan. Dia fokus jawab. Bentar, padahal masih ragu nih, tapi udah ditanyanya transfer COD, gue masih ragu, tapi ya udahlah transfer aja lah gitu kan. Jadi akhirnya nggak ngasih kesempatan buat dia mikir, bentar, beli nggak ya? Nggak ngasih kesempatan gitu. Kita pastikan kita menguasai percakapan, menguasai ngelid dia harus beli sekarang saat ini juga ke nomor ini, nggak dinanti-nanti gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Teknik closing itu kayak gitu. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih kendor, jangan kasih ruang untuk dia berpikir lebih lama, menimbang-nimbang, akhirnya sampai dia bikin keraguan makin banyak dan seterusnya. Ya walaupun ini beda kasus ketika barang yang dijual adalah barang-barang yang nggak murah. Gitu ya. Misalkan beda ceritanya ketika kita jualan baju harga 100 ribuan dengan kita jualan rumah seharga 100 juta atau seharga 1 M, misalkan. Itu beda cerita. Tapi tekniknya sama. Kita desak dia untuk berpikir, walaupun dia butuh waktu, kasih jangka waktu. Jangan sampai, oke, saya pikir-pikir dulu ya. Sampai kapan dia pikir-pikir? Nah, itu kasih waktu, kasih tinggal waktu. Pak, bisa saya konfirmasi jawabannya kira-kira hari Rabu atau hari Kamis depan ya? Itu kita kunci, teman-teman. Jadi jangan sampai dia pikir-pikir, kemudian, ini buat teman-teman yang jualan produk mahal gitu ya, kayak saya jualan training nih. Saya jualan training di HCR, ketika dia mikir, oh ya, saya pikir-pikir dulu ya, itu kasih waktu. Mau saya telepon lagi besok atau lusa ya?
atau kira-kira nanti kita adain meeting online atau offline ya, itu kita kejar sampai oke, berarti saya harus ngasih jawaban. Oh iya nanti hari Kamis deh gitu kan, akhirnya gitu. Oke, nanti hari Kamis gitu. Oke, ada yang ketinggalan nih materinya. Nanti ada rekamannya nggak ya? Ada, Kak Fitria. Nanti ada rekamannya. Nanti tanyain aja ke teman-teman Evapora. Rekamannya disimpan di mana ya? Jadi masuk aja di websitenya Evapora. Semuanya lengkap ada di sana. Oke, dan nomor 5 nih. Lanjut, nomor 6. Nah, ini nih, kita yang harus mengakhiri percakapan. Ini masih nyambung di jurus yang nomor 5. Ketika kita bertanya, ketika kita mengakhiri pertanyaan, jawabannya kan ada di dia. Jadi bola itu dipastikan kita nanya, dia jawab. Nanya, jawab. Dan ketika dia jawab, udah jangan selesai di jawaban. Kita harus tanya terus, sampai nanti akhirnya closing. Atau kalaupun nanti harus mengakhiri percakapan, pastikan kita menguasai percakapan. Karena sebagai penjual, penting untuk kita yang menutup percakapan. Jangan sampai nanti percakapan itu selesai di si pembeli, oke makasih, kemudian udah selesai. Enggak, ketika dia bilang makasih, kita balik, oke makasih juga Kak, makasih udah mampir, makasih udah bertanya, dan seterusnya. Atau dia misalkan, ya sama-sama, udah dibilang sama-sama, kejar lagi, kasih emot ke atau apa, atau kasih stiker, misalkan kalau di WA kan enak tuh, bisa kasih stiker yang aneh-aneh, lucu-lucu kayak gitu. Jadi intinya percakapan itu kita harus yang menutupnya, harus chat kita itu harus dipastikan kita yang terakhir. Ini sepele banget, tapi percaya deh teman-teman, ini penting banget. Dia ngerasa, oh, gila ini gue dikejar, ini ngerasa gue diperhatiin banget nih sampai dia ngejar terus, ngechat terus gitu ya. Jadi rasa dia ngerasa kita di apa ya namanya ya, dipercaya, ngerasa kita diperhatiin, ngerasa kita nggak dicuekin, itu penting banget buat si pembeli. Nah, orang yang menutup percakapan, dia yang menang. Orang yang menutup percakapan, dia yang menang. Jadi, kejar terus. Kita harus menutup percakapan. Gitu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai apa ya, showing respect nih. Kita menunjukkan rasa respect kita terhadap si pembeli. Ini menunjukkan rasa kita menghormati dia. Ini sebagai bentuk kita hormat, kita respect, kita sangat merasa dia itu berharga buat kita. Gitu. Ini sebenarnya bukan hanya di percakapan, bukan hanya di transaksi jual beli teman-teman. Ketika kita berinteraksi dengan sahabat kita, dengan rekan kita, atau bahkan dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pasangan gitu ya. Nah, cara ini mengakhiri percakapan ini jadi nunjukin respect banget gitu. Jadi jangan sampai kita berada di akhir, posisikan sebisa mungkin kita yang menutup percakapan, ada di akhir. Afwan, terlambat Kang Prima. Siap, Kak Syarifuddin. Kak Aib ini, Masya Allah, Kak Aib Depok, thank you udah hadir. Kak Aib. Bu Hadriani, materinya mantul, Bu Hadriani, Masya Allah. Aku salah satu korbannya. Ini sahabat saya ini dari luar Jawa, yang jauh banget, menjauh di sana. Belum pernah ketemu Bu Hadriani ini, tapi kita udah ngerasa deket banget, karena dia salah satu klien saya, bagi saya, dan saya banyak belajar dari beliau. Oke, lanjut ya. Wih, ada Paringga. Paringga, thank you. Ini sahabat saya juga nih, Paringga. Keren, Kang. Siap. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7 nih. Selalu berikan pujian, teman-teman. Nah, ini. Apa namanya? Ini penting banget buat teman-teman CS, buat teman-teman yang ngerespon jawaban via chat, buat teman-teman yang emang nge-service calon pembelinya, siapapun itu, dasarnya manusia emang suka dipuji ya. Pujian itu membuat si pembeli ngerasa, oh, diwongke banget, dimanusiakan banget. Dan emang dasarnya manusia senang dipuji gitu, diberikan pujian itu emang senang, emang itu udah jadi kodratnya manusia. So, pujilah mereka dengan apapun pilihannya dia. Kak, pilih warna merah atau biru? Kayaknya biru deh. Oh, bener, biru ini emang paling cocok sih untuk anak muda kayak kakak gitu. Jadi bukan hanya ngasih jawaban, tapi kita puji. Apapun pilihan dia, kita pastikan kita ngasih pujian. Oh, ini emang cocok nih. Mau beli satu atau dua? Satu dulu deh. Iya, bener Kak. Satu aja dulu, kita coba dulu aja. Nanti kalau misalkan udah cocok, boleh beli lagi gitu. Atau misalkan bahkan dia mau satu atau dua, dia milih tiga. Tiga aja deh sekalian. Emang nih keren nih. Kalau tiga nih bisa dimakan rame-rame nanti. Kalau tiga ini nanti kalau misalkan kurang kan nggak usah
nunggu dikirim, kemudian nanti berarti ongkir lagi. Kalau pilih 3 udah langsung pilihan yang paling enak gitu. Jadi pilihan apapun itu, pilihannya apapun, mau 1 atau 3, mau merah atau biru, mau L atau XL, kasih pujian, teman-teman. Misalkan, ini saya tadi beberapa contoh ya. Misalkan saya jualan perumahan syariah nih, misalkan ada klien mau belinya itu tipenya mau tipe 36 atau tipe 72 nih. Kemudian dia pilih kayaknya 72 aja deh. Nah, benar 72 ini paling cocok nih. Kalau misalkan nanti keluarga udah makin banyak, nanti udah nggak usah nambah-nambah lagi. Ini udah bisa nampung keluarga yang besar. Misalkan kayak gitu. Terus ada lagi yang jawab, kalau saya sih kayaknya tipe 36 aja deh cukup. Ah, cocok Pak, emang tipe 36 ini untuk keluarga muda, untuk keluarga kecil seperti Bapak. Ini udah yang paling cocok. Nggak usah capek nanti ngeberesinnya. Nyapunya juga nggak usah terlalu luas, udah kecil aja sedikit aja udah langsung bersih, beresinnya cepet. Nah, itu kan pujian. Jadi apapun jawaban si customer kita, kasih pujian, teman. Kasih pujian. Mereka suka kalau dikasih pujian. Itu. Nah, ini sekarang masuk ke nomor 8. Itu lagi nih. Nomor 8. Gali kebutuhannya, teman-teman. Gali kebutuhannya. Gali kebutuhan itu gimana, Kang? Kita harus tahu kebutuhannya dia yang benar-benar dia butuhkan dari produk kita itu apa. Misalkan, tadi saya jualan rumah misalkan. Nah, ketika dia mau beli rumah itu, dia mau beli sebagai rumah pertama, atau dia mau beli rumah untuk anaknya, atau dia mau beli rumah hanya sekedar untuk investasi. Jadi kita harus tahu dulu tuh, dia beli rumah itu karena apa? Karena mau ditinggalin, karena emang mau pindah kerjaan, atau karena emang enggak kok saya cuma buat investasi doang gitu. Nah, ketika kita udah tahu kebutuhannya, kita nanti bisa kejar, kita bisa kasih benefit sesuai dengan jawabannya dia. Tadi kita kasih pujian dulu, udah kasih pujian, kasih juga, oh bener nih, ini emang cocok banget kalau jadikan investasi. Tempat di sini itu nanti makin lama tuh makin naik. Ini strategis banget karena nanti akan dibangun tol di sini, kemudian nanti akan dibangun pasar di sana, dan ini akan jadi tempat yang sangat strategis banget. Misalkan kayak gitu. Atau teman-teman ngasih tadi, ada yang jualan fashion misalkan, saya jualan fashion juga. Nah, ini ada yang mau beli baju koko, dia beli baju koko itu lebih senang karena warnanya kah, ataukah tipenya itu saya mah warnanya kayak gimana, kemudian modelnya juga udahlah yang penting nyaman dipakai. Nah, kebutuhannya berarti oh dia cari koko yang nyaman dipakai. Jangan lantas dikasih oh ini model terbaru, oh ini cocok karena dipakai oleh artis ini. Nggak ngefek, yang penting mah buat saya mah nyaman dipakai gitu ya. Ada yang kayak gitu, atau ada juga yang dia pentingkan, yang dia butuhkan dari sebuah baju koko misalkan ya, atau dari sebuah busana muslim, dari sebuah dress, yang penting dipakai oleh artis A, kemudian saya ngerasa jadi makin beken, ngerasa bisa ngikutin tren karena bisa cocok dan dipakai oleh artis siapa. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, dia beli produk kita atau dia ingin beli produk kita itu karena apanya. Jadi nanti kita kasih benefitnya, kasih tambahan nilai tambahnya itu berdasarkan jawabannya dia. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba udah sok tahu ngasih apa, ngasih kebutuhannya segala macam, ngejelasin padahal nah itu udah saya emang nggak nyari itu gitu ya, kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Apa ya kamu udah saya emang nggak butuh itu kan, nggak gitu, nggak enak kalau misalkan tiba-tiba akhirnya kayak gitu. Jadi ngerasa yang kita jelasin panjang lebar sampai kita ngebudah gitu ya, sampai kita berbusa-busa sampai kita segala macam, nah bukan itu yang dia butuhkan, gitu kan nggak clear jadinya. Jadi pastikan teman-teman gali dulu kebutuhannya, sehingga ketika kita udah tahu kebutuhan dia apa, kita udah tahu yang paling diinginkan dari produk kita itu apa, atau yang menjadi solusi yang paling diinginkan oleh dia itu apa. Kalau misalkan saya di training ya, karena saya sehari-hari menemani Kang Hari untuk training soft skill, kita tuh harus tahu dulu kebutuhannya apa, sehingga ketika nanti dia kebutuhannya itu oke, solusi yang tepat kalau dia butuh itu, oke berarti ini nih, oh oke, kayaknya ini harus dibuat 2 hari nih pelatihannya, oh ini mah 1 hari cukup kalau emang cuma butuh itu doang mah, oh kayaknya ini harus dibuat metodenya seperti ini Pak, karena kebutuhan Bapak ini kira-kira, oh gitu ya. Nah akhirnya gitu. Jadi nanti harapannya di akhirnya kayak gitu. Gali kebutuhan teman-teman. Kita harus tahu banget kebutuhannya, harus tahu sehingga solusi yang diberikan tepat sasaran.
Solusi yang diberikan nggak kemana-mana, nggak jauh dulu kita ngasih segala macam. Solusi itu bisa jadi ringan, cukup yang dibutuhkan cukup ringan, dan kita ngasih solusi ringan, tapi itu udah sesuai banget dengan kebutuhannya, udah nggak usah nyari yang lain-lain lagi. Sesederhana dia butuh baju santai, dipakai buat sehari-hari, dipakai tidur enak, dipakai cuman koloran enak, tapi nanti ketika dipakai meeting nggak malu-maluin gitu ya. Nah misalkan kayak gitu, udah kasih, oh ini produknya ini, yang ini tipe kainnya itu sangat nyaman, di bajunya tuh dipakainya tuh jadi jatuh, kemudian dingin, udah enak tuh, modelnya juga nggak gimana-gimana, enak banget lah pokoknya dilihat, kemudian dirasain juga bakal nyaman banget. Oh gitu ya, udah sesuai, udah beli deh. Gitu. Jadi kalau udah tahu kebutuhannya, gampang kita ngasih solusi. Itu nomor 8 ya. Satu lagi, ini yang terakhir, tapi ini kita simpan yang terakhir, bukan berarti yang paling bagus, tapi nggak kalah penting, nggak kalah penting untuk jangan sampai ditinggalin juga. Nah, apa? Berikan CTA yang memudahkan. CTA itu apa, Kang? CTA itu call to action. Dia udah ngerasa, oh kayaknya ini butuh nih. Saya mau beli banyak, saya mau beli sekian. Belinya di mana? Nah, pas belinya di mana, pastikan gunakan tools yang tepat untuk mempermudah prosesnya. Jadi jangan sampai pas mau beli di mana, oke nanti belinya di sini. Ternyata harus ngisi formnya itu banyak banget. Ditanya nama panggilan, nama lengkap, alamat, tempat tinggal, terus RT RW, sampai ke kode pos yang dia nggak tahu kode posnya, harus nyari dulu. Terus ditanya lagi, sekalian survei gitu ya. Jadi ada call to action, tapi sekalian survei kira-kira butuh ini karena apa. Kemudian segala macam. Jadi harus banyak, gila banyak banget yang harus diisinya. Udahlah, malas nggak jadi beli gitu ya. Jangan sampai nggak jadi beli cuma gara-gara kita harus ngisi CTA-nya yang terlalu ribet. Jadi gunakan tools yang tepat untuk mempermudah prosesnya. Jangan sampai terlalu disulitkan di awal. Gitu. Atau bisa jadi tools yang memudahkan itu, call to action yang memudahkan itu, call to action yang dibuat nanti serba otomatis, bisa cek resinya otomatis si kliennya itu, kemudian si pembeli gitu ya, pembeli itu bisa cek resi otomatis, kemudian jadi bisa tahu, oh ini udah sampai mana, sekarang posisinya ada di mana. Nah kayak kasusnya istri saya ini sekarang lagi beli sepatu, ternyata si penjualnya juga nggak kunjung kirim, nggak dikirim resinya juga, kemudian nggak dikirim juga ini sekarang posisinya ada di mana, udah berhari-hari, akhirnya dia bingung kan, ini udah sampai mana gitu ya, itu nggak mempermudah proses. Jadi pastikan tools yang teman-teman pakai itu mempermudah proses, bisa cek resi otomatis, kemudian bisa bisa cek transferannya itu, bahkan nggak usah kirim bukti transfer, udah langsung dikonfirmasi secara otomatis. Itu kan mempermudah proses tuh. Jadi udah mau closing, tapi ternyata harus nunggu dulu antrian, kemudian dia harus transfernya juga ribet, nanti harus kirim bukti transfer, dikirimnya juga harus upload via apa, wah itu susah. Terus harus uploadnya juga dengan kode format sekian, forwardnya harus kayaknya, itu susah teman-teman. Dan kalau misalkan ada sesuatu closingnya, call to actionnya menyulitkan, yang tadinya udah niat beli, yang tadinya udah mau beli sekarang, karena ngelihat, aduh ini kok susah, udah besok lagi aja lah. Pas besoknya lupa, pas besoknya udah keburu sibuk dengan yang lain si kliennya, si pembelinya, udah kan jadi nggak jadi closing, jadinya sayang banget. Gitu. Jadi arahkan ke toko, misalkan ke toko online ada, kalau misalkan teman-teman udah punya toko online nih, arahkan ke toko online Anda sendiri, tapi jangan sampai ngasih banyak pilihan produk lain. Nah, ini buat teman-teman yang jualan di marketplace nih biasanya nih, harus hati-hati. Kalau teman-teman ngarahin, oh ya kalau mau beli di mana? Silakan beli di marketplace ya. Ini alamat marketplace saya. Kasihlah toko hijau atau toko orange, misalkan ya. Teman-teman pakai toko apapun itu, misalkan di marketplace. Kasih link yang menuju ke produk kita, tapi di situ teman-teman harus perhatikan kalau di marketplace itu di bawah produk kita itu ada yang namanya produk rekomendasi, produk serupa di toko lain. Hati-hati dengan itu teman-teman, karena lihat bentar-bentar ini udah mau closing di kita, ternyata kira-kira nah di sini lebih murah gitu ya, kok ini variannya bisa jadi lebih banyak, kok ini reviewnya lebih bagus.
terus akhirnya dibandingin lagi dan ngelihat oh ini kayaknya lebih bagus, akhirnya belinya di tempat lain. Aduh, itu kan nyesek banget gitu ya kalau sampai kayak gitu. Jadi pastikan call to action yang teman-teman berikan di toko online Anda nggak ngasih banyak pilihan, udah fokus ke produknya teman-teman. Itu makanya lebih banyak sekarang, walaupun sekarang udah ada marketplace, udah ada website dan segala macam, masih banyak yang ingin bertransaksi via WA itu karena kalau di WA ya udah nggak ngasih lagi opsi yang lain-lain tadi ya, supaya udah jangan lagi ditransfer lagi ke marketplace, tapi udah closingkan di WA aja saat itu langsung. Kasih nomor rekeningnya, kasih untuk mempermudah sehingga dia nggak usah kirim bukti transfer, tapi kita udah bisa cek otomatis segala macam. Itu banyak banget toolsnya, bisa pakai banyak lah, bisa pakai banyak. Nanti ada waktu khusus untuk jelasin itu lebih lengkap gimana cara bikin call to action-nya, nanti yang lebih memudahkan teman-teman untuk cek resi, kemudian bikin invoice otomatis, kemudian nanti nggak harus bikin bukti transfer dan seterusnya, bisa cek otomatis segala macam. Itu banyak banget toolsnya. Sekian teman-teman. Mas Irham, untuk materi kita malam hari ini 9 ini saya rasa ini rangkuman dari sekian banyak call to action, dari sekian banyak jurus yang bisa kita pelajari, tapi minimal teman-teman bisa menguasai 9 jurus ini. Saya rasa ini akan memudahkan kita untuk membuat closing di bisnis kita yang lain. Gitu. Hatur nuhun. Kang Prima, mantap, keren pisan ini. Jadi luar biasa. Sebelum nanti sesi Q&A, dicatat dulu ini tolong ya, sahabat Epafora, ini kontaknya, ini silakan. Sosial medianya, mangga di screenshot saja supaya lebih mudah untuk bisa kita menghubungi ataupun berkomunikasi dengan Kang Prima, sehingga malam hari ini saya yakin pasti banyak yang bertanya nih Kang Prima dengan 9 jurus teknik closing tanpa liur, tanpa pusing. Banyak ternyata ya. Ya, betul sekali nih. Jadi untuk sahabat Epafora ini yang udah resen aja udah 9 orang. Waduh, sabar ya. Ini banyak fansnya Kang Prima ini mau bertanya. Masya Allah. Udah 400 lagi, tadi baru 100-an. Tadi sampai 500, Kang. Tadi sampai 500 loh, Kang. Lepas, Kang. Luar biasa ini. Sahabat Epafora, semangat belajarnya sangat tinggi di bulan Ramadan ini. Padahal mungkin ada yang udah matanya lobet, tapi tetap semangat. Luar biasa ya. Ya, ini menarik sekali Kang Prima dengan 9 jurus tadi, bagaimana kita customer oriented, terus bagaimana agar kita tidak slow respon, harus fast respon kepada customer, dan juga bagaimana menyikapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer kita ya. Baik, Kang Prima, ini ada yang bertanya nih berkaitan dengan fast respon nih. Ada 2 orang yang bertanya melalui kolom Q&A, saya akan bacakan, mungkin nanti bisa langsung dijawab ya, Kang. Yang pertama dari Reno Irma nih berkaitan, karena sambil kerja ibu-ibu 2 bocil nih dan berbisnis online, salah satu PR besarnya saya itu fast respon gimana ini bacanya? Apa ada strategi untuk bisa fast respon, Kang? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ava nih berkaitan juga tentang fast respon nih, Kang Prima. Halo Kang, sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Mau tanya bagaimana caranya mau fast respon jika habis membroadcast? Masya Allah, banget. Masih banyak banget kalau broadcast 500 nomor, kan banyak banget ya Kang nih. Nah, apakah ada tips untuk fast respon sehabis membroadcast? Ayo lo, Kak broadcast 500 nomor, balas semuanya. Silakan Kang, mangga. Masya Allah. Iya, tadi strategi untuk bisa fast respon untuk ibu-ibu punya 2 bocil. Aduh, ini ibu-ibu produktif banget ya, masih keren banget untuk bisa sambil ngerjain bisnis ya. Teman-teman, kunci fast respon itu sebenarnya minimal nanti teman-teman tadi punya SLA ya, punya service level agreement. Kita punya standar maksimal balasan chat dari customer kita ini kita akan balas dalam waktu berapa menit. Ini di corporate di perusahaan-perusahaan besar ini pasti mempunyai SLA. Kalau misalkan ada komplain, berapa lama komplain itu akan dijawab. Kalau misalkan ada pertanyaan, berapa lama pertanyaan itu harus dijawab, harus direspon. Itu biasanya ada. Nah, buat kita yang baru merintis bisnis, buat kita para business owner yang bisnis kita masih kecil-kecilan gitu ya, tapi minimal kita punya itu. Kita punya mental yang sama dengan mereka, para corporate besar. Nah, jadi teman-teman, Bu Reno tadi ya, Bu Reno yang pertama, Ibu harus punya dulu SLA-nya tadi, minimal Ibu punya, bentar, kalau ada chat, saya harus balas maksimal dalam berapa lama. Kang, tapi susah itu Kang, karena saya sambil jagain anak, sambil masak, sambil ke dapur,
sambil nyetrika dan seterusnya gitu ya. Saya cuma punya waktu dalam sehari itu di jam berapa. Nah, itu teman-teman penting. Jadi teman-teman harus punya waktu khusus karena emang kita punya komitmen untuk berbisnis dan kita juga pengen bisnis kita besar, bisnis kita bisa eskalasi gitu ya, bisa lebih besar lagi. Kita harus punya waktu khusus, kita harus meluangkan waktu dalam sehari. Minimal nanti Ibu bisa cek lah dalam sehari, kira-kira Ibu bisa meluangkan waktu di jam berapa aja. Jadi untuk ngasih jawaban sementara ini paling enak itu kita pakai WA bisnis. Kalau misalkan teman-teman di WhatsApp gitu ya, ini studi kasusnya di WhatsApp itu kan bisa pakai WA bisnis, kemudian nanti ada di situ fitur auto reply. Nah, si auto reply-nya itu nanti disetting. Saya akan balas di jam sekian sampai jam sekian ya, mohon ditunggu. Nah, itu bisa kayak itu minimal, jadi walaupun dia ngejawab dan dijawab oleh bot dari si WA bisnis kita, tapi itu ngasih dia ketenangan. Oh, berarti nanti dijawabnya di jam sekian sampai jam sekian ya. Misalkan Ibu nanti alokasikan aja dalam sehari, ini anak tidur biasanya di jam sekian nih. Oke, saya berarti harus siap-siap baru bisa buka WA itu di jam 10 sampai jam 11 misalkan. Atau ini jam-jamnya anak tidur atau jam-jamnya anak sekolah nih saya baru bisa buka WA nih. Nah, itu. Jadi tentukan dulu, Bu. Nanti Ibu biasanya punya waktu luang atau meluangkan waktu untuk bisnis ini di jam berapa. Gitu. Nah, untuk mempermudah itu, tadi tentukan dulu jadwalnya. Kemudian yang kedua, pakai tools lain, misalkan tadi WA bisnis. Nanti gunakan fitur auto reply. Si auto reply itu nanti bisa ngasih jawaban sementara untuk sebelum kita balas WA dari si customer kita. Itu ngebantu banget. Buat saya ini ngebantu banget. Walaupun saya juga bisa mungkin akan langsung balas WA, apalagi di jam kerja, saya berusaha banget untuk fast respon. Tapi jawaban pertama, jawaban penolong gitu ya, itu adalah fitur auto reply-nya si WA. Setelah itu saya buka, kemudian balas satu-satu. Gitu. Jadi bisa gunakan tools. Kemudian yang kedua tadi tentukan di jam berapa aja nanti Ibu akan jawabnya. Supaya Ibu punya prioritas. Oh, oke, ini adalah waktunya saya balas-balas WA nih. Oke, ini waktunya saya untuk membangun bisnis saya nih, untuk nyari closingan dari bisnis saya. Itu yang pertama untuk Bu Reno. Ya. Kemudian ini Kak Ava nih. Kak Ava itu ini panggil Kak, saya nggak tahu nih ini apakah Mas Ava atau Mbak Ava nih. Jadi biar aman, ini jawaban paling aman Mas Irham, jawaban paling aman emang Kak aja. Jadi Kak ini bisa Mas, bisa Mbak ya. Daripada blunder nanti kan nggak enak. Gitu. Jadi mau chat bagaimana setelah broadcast. Nah, ini juga sama teman-teman, setelah broadcast. Saya juga melakukan broadcast via WA juga, apalagi nih sini mana si Mas Ihsan. Mas Ihsan Evapora broadcast-nya bukan ke ratusan ribuan lagi, puluhan ribu dia itu. Nggak tahu tuh itu cara balesin WA-nya kayak gimana biar cepat gitu ya. Tapi yang saya lakukan biasanya saya emang nge-broadcast itu saya pastikan nge-broadcast itu setelah saya nge-broadcast saya harus punya waktu luang untuk ngebalas broadcast-nya. Karena apalagi di broadcast yang kita berikan ini broadcast yang emang kita ngajak interaksi gitu ya, bukan hanya sekedar ngasih informasi, tapi di broadcast yang kita berikan ini emang broadcast yang kita ngajak ngobrol, diakhiri dengan pertanyaan, kemudian diakhiri dengan pancingan supaya dia balas WA kita, kan itu ngajak dia interaksi. Sedangkan 500 orang kita ajak interaksi kan gempor juga gitu. Nah, setelah itu biasanya saya harus memastikan saya akan luang di jam 2 nih. Saya baru punya waktu hari ini jam 3 untuk bisa balas-balas WA. Oke, berarti saya harus broadcast jam berapa supaya jam 2 atau jam ketika saya siap untuk balas-balas WA, jam ketika saya siap untuk buka WA, itu harus ditentukan. Jangan sampai nih, ini timing aja sih, ini masalah timing aja. Jangan sampai kita nge-broadcast di waktu yang mepet banget. Misalkan kita nge-broadcast jam 5, sedangkan jam 6 kita harus udah pulang, harus udah berada di jalan, nggak mungkin buka WA, nggak mungkin lagi balas-balas, udah di perjalanan, atau bahkan udah nyampe rumah gitu ya, kita nge-broadcast menjelang pulang ke rumah. Kayaknya nggak enak banget ya, baru aja nyampe, terus kita harus disapa oleh anak-anak, harus ngobrol dengan istri, masih buka WA, kan nggak enak tuh. Jadi pastikan teman-teman, timingnya aja sih, ini Mas Ava atau Mbak Ava ini, Kak Ava, timingnya aja harus dipastikan supaya teman-teman nge-broadcast itu di jam-jam yang ketika setelah selesai nge-broadcast, teman-teman punya waktu untuk menjawabnya itu. Buat ngejawab 500 sih saya rasa masih aman diselesaikan. Misalkan kita alokasikan 1-2 jam.
1 sampai 2 jam. Oh, saya punya waktu jam 2 sampai jam 4 nih kosong. Oke, udah broadcast-nya di jam 12-an berarti. Jam 12-an saya mulai broadcast, kemudian setelah itu jam 2 saya akan fokus balas-balas satu-satu dan seterusnya. Gitu. Jadi timingnya nanti coba dilihat lagi Kak Ava, pastikan nanti kita punya waktu khusus untuk nge-broadcast itu. Itu yang pertama, tapi Kak Ava nih, ada tips yang kedua. Ini pakai tools lagi sebenarnya. Ada tools lain yang tadi semacam auto reply, tapi auto reply-nya itu bisa disesuaikan dengan jawaban yang kita inginkan. Misalkan kalau ada yang nanyanya ini nanya tentang ukuran, oke, kita udah punya template. Oke, nanti kita ada setting, tinggal kita setting. Kalau nanya ukuran, kata kunci ukuran, kalau ada kata ukuran, kita langsung bisa kasih reply-nya itu, oke, ukurannya ada ukuran ini. Ini kita udah setting nih. Kalau ada kata kunci tertentu, jawabannya ini. Kalau kata kuncinya ini, jawabannya ini. Nah, itu ada tools untuk itu. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut aja kalau emang butuh penggunaan tools dan seterusnya nanti terkait dengan digitalisasi, nanti bisa ngobrol aja. Klik aja di digitalisasi.id/WA, itu langsung ke nomor saya. digitalisasi.id/WA. Itu teman-teman, Ya. Ava dan Mbak Reno. Siap nih Kang Prima, luar biasa nih, pengennya lebih lama nih Kang Prima. Namun kita kasih satu pertanyaan terakhir ya Kang Prima. Dan tentunya nanti kita akan informasikan kembali untuk kontak person dari Kang Prima supaya nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Ini masih berkaitan dengan tema kita nih Kang Prima, dari Kang Kustiawan. Dari pengalaman saya, sebelumnya terima kasih malam ini izin bertanya, dari pengalaman yang ada, berapa jumlah lead maksimal yang bisa dihandle oleh satu customer service nih Kang? Terus yang kedua, apakah pakai aplikasi robot otomatis atau otomatik chat bisa efektif dalam menaikkan closing rate? Demikian Kang, silakan. Oke, sip. Ini keren banget nih. Kak Kustiawan kayaknya emang udah pakai chatbot juga kayaknya ya. Si chatbot itu setahu saya, sepengalaman saya, kurang efektif kalau emang kita itu jadi fitur andalan. Tadi chatbot itu saya andalkan hanya untuk balasan sementara, balasan awal supaya kita nggak kerepotan. Tadi kayak saya untuk 500 orang ada yang kita nge-broadcast 500, jawaban sementara biar cepat kayak gimana? Itu kasih bot itu oke banget. Tapi jangan berharap dengan bot itu langsung closing, enggak, karena bot itu sifatnya itu statis ya, nggak dinamis kayak jawaban langsung manusia gitu. Dan itu kerasa kok kalau misalkan kita nggak jawab via bot, kemudian dijawab langsung via personal chat, aduh itu kerasa banget bedanya. Jadi kalau buat saya kurang efektif sebenarnya kalau hanya mengandalkan chatbot untuk balasan otomatis. Jadi buat saya chatbot itu hanya untuk membantu jadi asisten kita sementara, membantu supaya jawaban pertama aja, supaya jawaban lebih cepat di awal, kemudian nanti kita jawab secara manual satu-satu. Pada akhirnya saya punya CS juga, saya selalu memastikan mereka menjawab secara langsung satu persatu secara manual kalau untuk jawaban. Jadi kita hanya menyarankan CS dan juga teman-teman di UMKM kalau misalkan ada yang mau ikutan nge-broadcast, jangan sampai fokus di nge-broadcast kemudian berharap langsung closing setelah broadcast. Aduh, itu nggak banget dan susah banget sebenarnya emang untuk bisa langsung sekali broadcast langsung beli. Aduh, nggak semudah itu ternyata ya. Jadi itu hanya untuk mengawali aja, hanya untuk mempermudah di awal aja. Jadi broadcast, kemudian pakai chatbot untuk jawaban, itu hanya untuk jawaban awal aja. Tapi akhirnya tetap andalkan jawaban CS secara manual. Jawaban personal, jawaban yang itu dipersonalisasi. Karena tadi kita udah bahas 9 teknik closing, dan salah satunya sebut nama, kemudian salah 2-nya harus panjang-panjang, salah 3-nya harus dimanusiakan banget, dipuji, dan itu nggak bisa dilakukan oleh bot, teman-teman. Hal-hal yang tadi saya sampaikan, 9 teknik closing itu, kebanyakan itu harus dilakukan secara manual. Dimanusiakan, ditanya secara personal, namanya disebut, kemudian sapaannya disapa apa, kemudian dipuji, itu kan sifat-sifat yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, nggak bisa dilakukan oleh bot. So, bot itu hanya untuk membantu aja, teman-teman. Oke, gitu. Jadi jawaban yang sementara pertama, ya, Kang Prima. Jadi jawaban sementara hanya sementara doang. Tetap customer harus dimanusiakan, harus ditanggapi dengan seperti manusia pada umumnya. Baik, bentar, yang satu ini tadi lupa belum kejawab. Oh iya, siap Kang. Yang bisa siap, dihandle oleh satu CS berapa? Ini tergantung teman-teman. Ini daya tahan gitu ya, atau daya juang si CS juga beda-beda.
Beda-beda, ini nggak bisa disamaratakan. Bahkan kita punya 5 CS sekalipun, kita bisa lihat CS mana yang punya daya tahan bisa sampai nampung 100 chat misalkan. Ada satu CS yang dia tuh nggak bisa banyak-banyak, cuma bisa sedikit tapi dalam. Ada yang kayak gitu. Ada CS kita yang saya dalam waktu yang bersamaan, saya cuma bisa jawab maksimal 50, tapi 50 ini dipastikan dalam, ditanya satu-satu, kemudian di pertanyaannya banyak, pertanyaannya kemudian dalam banget. Ada yang kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dipukul rata berapa jumlah maksimal lead-nya. Tapi teman-teman harus punya itu dan punya data itu dari mana. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman yang akan tahu. Ini Kak Kostiawan yang paling tahu CS kita ini maksimal kapasitas untuk jawab pesan dalam waktu yang bersamaan itu berapa. Itu teman-teman nanti yang paling tahu. Karena beda-beda setiap CS dan beda-beda juga nanti setiap model bisnis. Ada model bisnis yang template banget dan ini biasanya produk-produk yang common, produk-produk yang nggak perlu pertanyaan yang spesifik, nggak perlu jawaban spesifik gitu ya. Jawaban-jawaban umum aja itu sebenarnya udah bisa langsung closing, jawaban umum aja udah bisa langsung kita arahkan untuk ke call to action, itu ada. Tapi ada juga model bisnis yang jawabannya itu harus dalam, harus dijelaskan panjang lebar, harus dijelaskan pembandingnya ini dengan pembanding yang panjang lebar juga, harus ada data ilmiahnya bahkan. Ini kayak misalkan saya jualan training, ini unik banget, nggak bisa disamakan dengan jualan fashion misalkan. Karena fashion udah jelas, hanya ukuran ada 4 ukuran aja misalkan. Warna juga terbatas 5 warna aja, tapi jualan training itu bisa banyak banget, bisa luas banget. Gitu. Jadi jawabannya nggak bisa disamaratakan. Teman-teman nanti yang paling akan tahu batas maksimalnya, kayaknya dia kalau misalkan udah lebih dari sekian, kayaknya udah mulai kerepotan. Oke, waktunya tambah CS. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang paling akan tahu. Intuisinya nanti teman-teman akan muncul dari situ. Baik. Terima kasih Kang Prima. Siap, hatur nuhun. Sebelum closing statement, kita satu pertanyaan terakhir dari partisipan kita yang sudah resen ya. Ada Mbak Dewi Ira Lestari. Silakan boleh dibuka mikrofonnya dan juga jika buka kamera juga akan lebih baik. Silakan untuk Dewi Ira Lestari. Kak Dewi, silakan. Boleh dibuka mikrofonnya, silakan diklik di pojok kiri. Halo Mbak Dewi. Oke. Kalau belum ada, kita akan memberikan yang terakhir untuk Harum Pratiwi. Kalau begitu, Harum Pratiwi, silakan. Boleh dibuka mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Kang Prima. Ayo teman-teman, ini kesempatan bertanya langsung. Ayo. Silakan. Oke, terakhir sampai kesempatan nih wanita semua nih yang sudah resen lebih awal. Hera Apriani, silakan boleh dibuka mikrofonnya. Halo, Kak Hera. Wow, banyak ternyata yang resen ya. Kayaknya resen di awal-awal tadi ya. Tadi saya lihat beberapa yang dari awal udah mulai resen. Baik. Oke, kalau begitu, kalau belum ada yang bisa terbuka mikrofonnya, kita langsung ke closing statement dulu dari Kang Prima. Mangga, Kang Prima, untuk tema kita tentang jurus closing tanpa pusing. Silakan, Kang. Siap, Mas Irham. Teman-teman, dari mau jurus closingnya mau apapun itu ya, dari 9 teknik closing yang saya berikan, atau bahkan di luar itu banyak banget teknik closing, apapun itu, teman-teman, satu hal yang membuat yang bagi saya, ini berdasarkan pengalaman, yang membuat saya merasa lebih dekat dengan customer, saya merasa lebih dekat dengan klien, yang bahkan saya ngerasa beberapa klien itu spesial banget, dan saya lihat mereka juga membuat saya juga spesial di mereka. Satu hal yang saya lihat itu adalah tentang ketulusan, teman-teman. So, jurusnya apapun itu, selalu hadirkan ketulusan. Ini bukan hanya sekedar transaksional, ini bukan hanya sekedar hubungan jual-beli, bukan hanya sekedar pengen dapat closingan, pengen dapat untung, pengen dapat cuan dari situ. Tapi lebih dari itu, kita menjalin hubungan dengan customer, kita menjalin hubungan dengan klien kita, lebih jauh dari itu, kita ingin membuat hubungan kebaikan antara kita dengan mereka, hubungan pertemanan misalkan, hubungan persahabatan. Karena kalau udah hubungannya kayak gitu, aduh itu udah lebih dari transaksional. Kalau kata Mas Aris, itu kita bisa ngedelight itu lebih enak lagi dengan lebih mudah lagi. Gitu ya. Jadi jangan hanya transaksional, bisnis apapun, kemudian teknik closingnya apapun tadi,
akhir-akhirnya emang itu closing ya, akhirnya closing, tapi bukan hanya closing, tapi lebih dari itu kita ingin menghadirkan banyak persahabatan. Akhirnya ketulusan diperlukan di setiap teknik yang kita ingin munculkan, yang kita ingin berikan. Gitu, Mas Irham. Baik, terima kasih Kang Prima atas materi yang disampaikan tentang jurus closing tanpa pusing, dan juga ada 9 jurus tadi yang sudah disampaikan. Pastikan untuk sahabat Evora langsung mengimplementasikan, mempraktekkan. Ingat ya, tidak hanya transaksional, tapi kita menjaga hubungan ketulusan, relationship yang hangat bersama dengan seluruh customer kita, sehingga bisa tercapai untuk kebermanfaatannya. Sekali lagi terima kasih Kang Prima. Sebelum kita closing, saya sampaikan juga untuk Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan Kang Prima bisa menghubungi di sosial medianya @prima_aris_pradana atau di nomor handphonenya di 0852 212 88806. Silakan untuk bisa dihubungi sehingga bisa lebih dalam, dan saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat Evora yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk yang belum berkesempatan bertanya secara langsung ataupun dijawab dari pertanyaan melalui Q&A. Semoga ada sesi berikutnya bersama dengan Kang Prima untuk kita menggali lebih dalam bagaimana kita bisa mengimplementasikan jurus closing tanpa pusing. Hatur nuhun Kang Prima atas waktunya. Sama-sama Mas Irham, thank you banget. Salam buat Kang Hari Firmansyah ya Kang. Siap. Baik, terima kasih sahabat Evora yang sudah bergabung di Ngabuburit bareng Expert untuk malam hari ini. Saya Iram Suraman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih tim operator Evora, Mas Raffi dan juga Mbak Desta dan juga Mas Irlan ya yang sudah bersama kita di malam hari ini. Terima kasih Mas Ihsan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Irham semuanya. Bangga Kang Prima, nuhun. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV.